Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, ces étudiants. Selamat pagi. Ohayou gozaimasu, Jun Sensei. Ohayo gozaimasu, Madam Handayani. Woi, très bien ça. Sabahul khair, Ustazah Zuhairah. Subhan Nur. And good morning, Mr. Adi. Ya, kita di sini ada berapa? 4 bahasa ini ya, kurang satu sebenarnya Mandarin, tapi ini Mandarinnya tidak ada. Ya, hari ini kita berbahagia sekali ya pagi ini kita bisa bertemu di ruang virtual untuk sebenarnya ini untuk mata kuliah planification didactique de la planification de l'enseignement du FLE atau ininya gampangannya adalah perencanaan pengajaran ya. Kalau di pendidikan bahasa Prancis itu munculnya di semester 5 itu berdampingan dengan evaluation, kemudian nanti di semester 6 ada micro teaching. Tapi kalau di PPJ dan PBA tadi kemarin saya mendapatkan informasi kalau, munculnya sudah kemarin ya Bu Yuyun dan Bu Ira. Iya, itu dimulai dari angkatan 2020, kurikulum 2020. Biasanya semester 5 itu perencanaan, evaluasi seperti itu, semester 6-nya micro teaching. Jadi tahun ini mulai. Jadi tahun kemarin semester ini dan semester kemarin saya mengajar micro teaching. Tapi untuk semester ini sama-sama PBJ dan PBA muncul micro teaching ya. Iya, betul. Kalau PBP masih semester depan. Ya, berkaitan dengan perencanaan pastinya kan luaran akhir untuk proyeknya di mata kuliah ini adalah sebuah RPP, sebuah rancangan pembelajaran ya yang akan diterapkan nanti ketika misalnya mungkin kalau waktu terdekatnya ketika micro teaching atau ketika nanti mereka PLP atau lantip. Nah, hari ini khusus karena pembahasan di pekan kedua dan ketiga itu mengenai konten kurikulum ya. Kalau kemarin-kemarin kita masih menggunakan kurikulum yang lama, jadi Saba ya ibaratnya sabalah gitu kan. Masih bisa tertangani. Tetapi karena sekarang itu di SMA, karena sasarannya kan memang SMA ya Pak Adi, kalau bahasa Prancis, bahasa Jepang itu memang mengajarnya nanti di SMA, kemudian kalau bahasa Arab ada SMA, tetapi ada dari madrasah juga ada itu ya Bu Ira. Jadi karena ada pemberlakuan kurikulum merdeka, kami jujur saja masih meraba-raba, masih meraba-raba sebenarnya meskipun membaca panduan kemudian sempat bertanya juga kepada para guru, tetapi ya ini tadi belum jelas, belum gamblang sebenarnya bagaimana penerapan kurikulum merdeka di SMA, kemudian isinya itu sebenarnya apa, karakteristiknya seperti apa. Jadi khusus untuk materi konten kurikulum, kami minta bantuan Pak Adi untuk berbagi berbagi istilahnya berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, karena Pak Adi ini, apa ya Pak ya, pendamping atau konsultan Pak untuk, sekolah penggerak Pak? Saya adalah pertama disebutnya pelatih ahli sekolah penggerak angkatan pertama, tapi sekarang disamakan dengan angkatan kedua namanya jadi fasilitator sekolah penggerak. Ya, ya. Apalagi kalau sekolah penggerak itu sudah ini ya rintisan yang pelaksana kurikulum merdeka ya. Jadi mungkin nanti Pak Adi bisa berbagi ini pengetahuan dan pengalaman seputar mengenai kurikulum merdeka. Ya, terutama fokusnya kalau kami adalah untuk pembelajaran bahasa asing ya Pak Adi ya. Betul. Ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini kami serahkan kepada Pak Adi. Jadi kami sekaligus belajar nih nanti ya mengenai kurikulum merdeka selama ini Pak 2 SKS nanti Pak ini. Dan ini sebenarnya untuk pelaksanaan ini juga ya Pak Adi, program praktisi mengajar di universitas. Jadi pas sekali timingnya ini. Silakan Pak Adi. Ada yang mau dibagi sebentar. Ada yang mau dibagi mungkin ya saya jadikan co-host saja Pak Adi. Siap. Sudah boleh saya share? Sudah, silakan. Ya, Oke. Alright, good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour étudiants.
para guru, para dosen, Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Perkenankan saya berbagi sedikit tentang unpacking kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Sorry, ini ada kurang satu. Dan juga foreign language learning within the curriculum. Jadi kira-kira ini apa sih yang terjadi sekarang dengan kurikulum Merdeka. Tapi sebelum saya mulai, boleh saya minta semuanya Bapak Ibu dan para mahasiswa di di semester 5 ini saya dapat info ya Bu Yani ya. Nah ini mohon boleh dituliskan di chat box dulu dengan cepat apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang kurikulum Merdeka yang saat ini Bapak Ibu paham. Oke, apa saja yang kira-kira sudah, walaupun cuma satu kata, dua kata, satu frase pun nggak apa-apa. Silakan diketikkan di chat box. Saya kasih waktu 30 detik. Go. Silakan Bapak Ibu. Apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang kurikulum Merdeka gitu? Bukan hanya Bapak Ibu ya, karena anak-anak sudah mendapatkan sudah mencari, jadi ya sudah mencari ya anak-anak, jadi bukan hanya Bapak Ibu ya. Oh gitu, anak-anak oke. ya. Anak-anak juga ya, oke. Ya, para mahasiswa silahkan yang Yes. sudah dibaca, yang sudah dipahami mengenai kurikulum Merdeka, sudah menemukan ininya ya, peraturan menterinya, keputusan menteri yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Silahkan. Oke, silahkan. What can you understand about kurikulum Merdeka? Ini istilah Satu kata, dua kata, silakan. Ya, satu kata boleh, dua kata boleh, satu kalimat juga boleh. Terima kasih Bu Dwi Astuti. Kurikulum baru yang harus diterapkan di semua sekolah di Indonesia. Oke. Ada lagi yang lain? What do you understand so far about kurikulum Merdeka? Apa sih yang sejauh ini Bapak Ibu pahami dan adik-adik mahasiswa semua yang kira-kira dipahami tentang kurikulum Merdeka ini apa sih? Makhluk baru apa ini di Indonesia? What kind of animal is it? Silakan diketikkan. 20 detik. 19, 18, 17, 16, 16, 15, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, luar biasa ya. Kalau udah dikejar-kejar baru pada ngetik. So, you're waiting for the countdown ya. Iya, biasa. Memang ini gaya kita masih SKS, Bapak Ibu ya. Sistem kebut semalam. Okay, thank you so much for the ideas that you put here. So, we've got several answers. Mungkin bisa, boleh saya pilih ada Aulia Salsabila. Ini saying that bias kuliah di tempat yang berbeda. Bisa kuliah di tempat yang berbeda. Oh, itu di Aulia ya. Oke, and then Desi, kurikulum Merdeka merupakan salah satu kurikulum yang memiliki pembelajaran yang beragam, kemudian juga mendatangkan beberapa guru dosen berbeda dari sekolah atau universitas lain, isinya pembelajaran yang beragam dari Ibu Yuyun, dari Putri Ayu, kurikulum baru yang diterapkan untuk mengoptimalkan kompetisi. Oke. Merdeka belajar. Kompetensi ya, Putri Ayu ya. Oke, thank you. Merdeka belajar. Merdeka gitu ya. Kebebasan belajar siswa sesuai kemampuan dan pencapaian. Asik, nggak ada KKM. Bu Sri Handayani ya. Yeay, no more minimum passing grade gitu ya, nggak perlu ada minimalnya gitu. Kurikulum dengan pembelajaran yang lebih beragam dari Bilhak. Oke, Nurul Fauzia, kurikulum yang mengutamakan luaran berbentuk proyek. Kurikulum dengan pendekatan yang dilakukan agar peserta didik bisa memilih sendiri pelajaran yang diminati ya. Boleh dong saya minta tadi Putri Ayu ya yang menyampaikan bahwa berbasis kompetensi katanya, peningkatan kompetensi gitu. Boleh nih Putri Ayu share sedikit. Could you share a little bit about your comment? What you know about kurikulum baru yang diterapkan untuk mengoptimalkan kompetensi, please. Putri Ayu. Oh ini fotonya ini Patrick ini dari ini.
Putri Ayu, Zetla. Putri? Ya, wajahmu kemana, Putri? Mohon maaf, karena saya sedang di kampung, jadi sinyalnya Oke, sama. jadi saya tidak bisa on cam. Menurut saya itu kurikulum Merdeka itu diterapkan untuk mengoptimalkan kompetensi itu siswa dapat mengoptimalkan kompetensi sesuai dengan pemilihan mereka masing-masing. Jadi apa ya? So it's based on their needs gitu ya. It's based on their wants. Apa yang mereka mau, apa yang mereka minati gitu ya, Putri Ayu ya, kompetensinya ya. Iya. Okay, great. Thank you everybody. Tepuk tangan dulu untuk Putri Ayu. Terima kasih sudah berbagi ya. Putri, could you choose one of your friends? Please pilih salah satu rekannya. Silakan. Nurul Fauziah. Yang sudah berbagi di chat box ya. Buat yang belum boleh masih mengetikkan tambahan. Oke, Nurul Fauziah, would you like to share? Boleh dibagikan sedikit what you understand about kurikulum Merdeka nih yang sudah diketikkan. Silakan Nurul Fauziah. Ini menarik. Menurut saya kurikulum Merdeka yang telah diterapkan ini lebih mengutamakan pada hasil yang diperoleh gitu. Jadi dari pembelajaran ini nanti bisa luarannya di akhir nanti kita membuat proyek yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan begitu. Interesting. So the learning outcome is project based ya. Jadi targetnya luarannya adalah berbentuk project based learning gitu ya, berupa project-project gitu ya, Nurul ya. Iya. Right, Ibu Nurul? Okay, alright, yes, thank you. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nurul ya. Thank you for sharing. Nurul boleh pilih one more person, please. Kalau ada yang gentleman, please pilih yang pria boleh, biar berimbang. Ada pria, ada wanita. Bilhak Makari. Bilhak, silakan. Okay, Bilhak, would you like to share your opinion? Tadi saya menulis kalau kurikulum dengan pembelajaran yang lebih ini tuh kurikulum yang seperti itu loh Pak. Pelajarannya tuh menonton dengan hal-hal itu selalu, karena kalau yang saya lihat Bilhak, sorry, your voice is breaking down. Suaranya agak putus-putus ya. Oke, Bilhak, can you fix your internet? Ini tuh saya kan menulis kurikulum dengan Oke, nggak apa-apa. Saya menangkap. I got your point, what you were saying. Jadi kurikulumnya jauh lebih menarik ya, tidak monoton. Compared to the previous curriculum, dibandingkan kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka ini sepertinya jauh lebih menarik ya. Kalau di sini Bilhak wrote down on chat box saying that curriculum dengan pembelajaran yang lebih beragam. So the curriculum will be more interesting for the students gitu ya. Jadi jauh lebih menarik untuk anak muridnya kurikulumnya gitu ya. Bilhak boleh nanti kembali ya, atau boleh diketikkan lagi kalau misalkan nanti bisa menyampaikan lebih dalam. Karena tadi sepertinya menarik, karena tadi disampaikan oleh Bilhak bahwa sepertinya yang dulu-dulu itu agak sedikit membosankan gitu ya. Jadi sekarang jauh lebih menarik, tidak terlalu monoton. Oke, amazing. Boleh kalau bisa ada yang berikutnya, ada yang mau volunteer, yang mau berbagi? Boleh raise hand? Ada? Karena Bilhaknya sedang hilang ini. Ada yang mau memilih? Angkat tangan. Oh, like teacher, like students ya. Seperti murid, seperti guru ya. Kalau ditanyain calon-calon ibu guru kita, bapak guru kita juga gitu rupanya ya mahasiswanya nih. Oke. Boleh saya pilih Lupita. Lupita boleh berbagi dulu sedikit tentang apa yang Lupita pahami, please. Saya Lupita Dewayani izin menyampaikan pendapat mengenai kurikulum Merdeka itu. Saya lihat di berita
kita di kayak wacana kalau anak SMA nanti mengikuti kurikulum Merdeka itu bisa memilih sendiri pelajaran yang diminati. Jadi saya menyampaikan pendapatnya kalau sekarang itu kurikulum Merdeka itu lebih membebaskan siswanya untuk memilih apa yang dia minati. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih ya, Bilhak dengan Lupita. Thank you so much. Oke, good. Jadi gini, kita coba sekarang explore sebetulnya apa sih? Kalau ada yang bisa lihat ini, nah bisa lihat slide saya? Sudah muncul, Bu Yani? Bu Yani perlu bantu saya. Yes. Oke, baik. Ini sebelum tadi masuk ya, sedikit saja saya perkenalkan. Nama saya Adi Cerman, bisa dipanggil Adi. Saya adalah salah satu pendiri dari The Global Academy International Network yang saat ini asli Indonesia tapi sudah kita bawa keliling dunia. Salah satu misinya adalah untuk memperkenalkan pembelajaran bahasa asing, diawali dari bahasa Inggris dan sekarang kami juga berkembang dengan beberapa bahasa-bahasa asing karena kami memiliki network di 5 benua. Oke, saya juga seorang fasilitator sekolah penggerak yang awalnya disebut pelatih ahli atau master coach untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditugaskan di Kota Bandung. Nah, sehubungan dengan kurikulum Merdeka ini, nah boleh ada yang bisa lihat nih. Nah, oke, ada yang kira-kira bisa menerjemahkan ini, boleh tolong diketik lagi sekali lagi di chat box, tapi ini harus jadi satu paragraf. Paragraf singkat juga boleh, 2-3 kalimat. Mohon ini diketikkan, diterjemahkan. Ini artinya apa sih kira-kira nih? Karena ini loh dasarnya dari kurikulum Merdeka itu bisa jadi kurikulum Merdeka itu awal-awalnya tuh dari ini. Boleh, silakan diketikkan lagi. Please everybody write down in the chat box. Boleh diketikkan lagi sekali lagi. Ini kira-kira dibacanya gimana nih? Cara membacanya gimana? Boleh, saya kasih waktu kurang lebih 30 detik. Go, silakan diketikkan lagi. Ini artinya apa? Oops, sorry. Silakan diketikkan di chat box. 30 detik ya. 29, 28, 25, 24, 23, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sambil mungkin masih ada yang mengetik, barangkali boleh. Tadi terakhir Lupita ya. Lupita boleh choose one of your friends. Boleh pilih salah satu rekannya. Coba menerjemahkan ini artinya apa sih? Kalau diterjemahkan ini jadi seperti apa kurikulum Merdeka ini? Silakan. Lupita, choose one of your friends. Lupita, can you hear me? Bisa dengar? Ibu Yani, apakah suara saya terdengar? Iya Pak Adi, jelas. Oh, terdengar ya. Oke. Boleh ada? Ya. Atau ada yang mau berbagi? Ada yang bisa membaca ini? Kira-kira maknanya apa ini? Kok bisa jadi kurikulum Merdeka ada pandemik gitu? Oke, anybody would like to share? Please, silakan. Tadi terakhir Lupita ya. Kalau Anda ada yang mau volunteer, Lupita boleh pilih rekannya. You can choose one of your friends, please. Mungkin Lupita masih off. Boleh saya pilih Anissa. Anissa Wulandari. Silakan. Yes. Boleh ini di-share. Kira-kira ini maknanya apa ya? Ini maksudnya gimana? Ada yang bisa coba dibaca? Nggak apa-apa. Yang lain boleh sambil mengetikkan ya. Nah, ini sudah lihat ada yang masuk. Oke. Wow. Amazing. Ini dari Aulia. Sudah ada juga. Oke. Anissa boleh?
Anissa Wulandari. Kalau baca ini gimana ya? Kira-kira artinya apa ya? How do you translate this? Interpretation. Karena adanya pandemik, pembelajaran itu mulai menurun. Terus untuk meningkatkan kembali itu apa? Iya. Karena adanya pandemi, lalu hilangnya minat belajar siswa, maka perlu adanya perbaikan kurikulum agar pendidikan itu kembali optimal seperti itu. Lalu dibentuklah kurikulum Merdeka. Oke, thank you. Terima kasih Anissa ya, Wulandari ya. Oke, great. Anissa boleh pilih temannya satu, yang pria kalau ada. Boleh pilih temannya yang laki-laki, ada? Irsan. Oke, Irsan boleh berbagi sambil kita menunggu teks yang diketikkan di chat box ya. Silakan masih tetap diketikkan, saya tunggu ya. Nanti yang paling rajin, yang paling aktif nanti ada kejutan. Silakan. Irsan ya. Oke, mana yang namanya Irsan? Oke, Muhammad. Irfan, Pak Adi. Oh, Irfan. Oke. Ya. Irfan, please. Irfan. Silakan Irfan, boleh. Dari pandemi itu kan kita sudah melaluinya ya, mungkin masih bertahap ke dalam sudahnya masa pandemi itu. Kemudian learning loss itu dalam pandemi itu mungkin kan pembelajaran jarak jauh, dan untuk pembelajaran kaget atau shock gitu. Pembelajarannya shock, yang sebelumnya mungkin tatap muka, kemudian tiba-tiba ada pandemi, langsung berbeda model pembelajarannya, maka pembelajaran learning loss atau terdapat penurunan, kemudian learning recovery atau merecovery pemulihan terhadap pembelajarannya bagaimana, kemudian learning to learn, berarti pembelajar kembali mungkin ya, menurut saya belajar kembali mengenai pemulihan tersebut, dan sehingga dibentuklah menjadi kurikulum Merdeka. Begitu menurut saya. Thank you, terima kasih. Good ya, thank you. Terima kasih Anissa dan Irfan ya. So basically the idea of kurikulum Merdeka, ketika kurikulum Merdeka itu didesain, sebetulnya bukan untuk diterapkan langsung. Jadi kurikulum Merdeka itu nanti targetnya 2024. Jadi sekarang ini sebenarnya menuju road to kurikulum Merdeka sebenarnya. Jadi sekarang ini tuh sedang masa-masa transisi kita ya. Jadi ini tuh munculnya ketika pandemi kemarin yang betul disampaikan oleh Irfan dan Anissa tadi, bahwa terjadi learning shock sebenarnya, bukan cuma di Indonesia tapi all over the world, di seluruh dunia gitu ya. Seluruh dunia pada kaget, tiba-tiba pembelajaran yang nggak pernah diduga-duga itu terjadi seperti itu. Pernah nggak sih kebayang dulu kan namanya handphone, do you remember? No handphones in the class, ya, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa gadget, semuanya harus disimpan di rumah. Bahkan pernah ada tuh, ya, sekolahan yang punya satu tempat khusus buat nampungin handphonenya anak-anak, ada ya? Do you remember that? Itu why? Because karena dulu semua teknologi itu di-ban. Tapi ketika terjadi when a pandemic happens and then learning needs to be done at home or remotely, ketika pembelajaran dilakukan secara remote, secara jarak jauh, akhirnya apa yang terjadi? Semuanya masuk ke dalam gadget gitu loh. Ya kan? Nah, makanya apa yang terjadi kemarin, terjadi learning shock tadi yang kita tidak semua antisipasi, kita nggak siap, ternyata pembelajaran harus jadi seperti itu gitu. Bahkan bukan cuman muridnya yang shock, gurunya shock, kalau di perkuliahan juga dosennya shock, mahasiswanya shock gitu ya, dan lebih sadis lagi pemerintah juga shock. Why? Because we are not ready gitu ya. Jadi kala itu kita tidak siap nih Bapak Ibu nih ya, semuanya kita tidak ada yang siap dengan apa yang terjadi kala itu. Makanya terjadilah learning loss itu yang selama kurang lebih 2 tahun lebih kemarin kita alami, di mana pembelajaran jadi tidak optimal.
Karena apa? Pada saat yang bersamaan, pembelajaran berlangsung, tapi semuanya juga masih belajar lagi, learning how to learn. Kalau guru belajar lagi, learning how to teach, ketika terjadi seperti kondisi kemarin. Is that right? Betul ya? Setuju nggak? Kalau setuju, tolong ketik setuju dulu di chat box. Bahwa kemarin guru belajar jadi guru lagi, murid belajar jadi murid. Betul nggak Bapak Ibu? Mahasiswa belajar jadi mahasiswa lagi. Terjadi nggak kemarin ya? Kalau setuju boleh ketik setuju gitu. Oke, mana yang ngetik setuju nih? Oh, banyak yang setuju ya. Ternyata benar ya. Oh, that's right. Jadi memang kejadian seperti itu. Kenapa? Karena memang kita tidak ada yang siap dengan pandemi kemarin yang benar-benar menggoncang sistem pendidikan yang ada di dunia. Sehingga terjadi learning loss, maka diperlukan learning recovery. Dan disitulah baru disadari bahwa, oh, technology is not an enemy. Gitu ya. Teknologi itu bukan musuh. Technology is actually our friend. Jadi teknologi itu adalah alat, teman gitu ya, fasilitas yang bisa digunakan, media. It's medium for learning. Jadi rupanya terjadilah kemarin proses-proses pembelajaran yang memang di luar dugaan, di mana anak bisa belajar lewat WhatsApp, ya kan? Anak mahasiswa juga belajar di rumah. Ada yang pembelajarannya harus menggunakan Zoom, ya Zoom yang nggak tahu perusahaan dari mana tiba-tiba jadi sangat terkenal begini dan menjadi $billion business gitu ya. Karena apa? Karena memang ternyata teknologi dibutuhkan ketika dalam keadaan kemarin emergency gitu ya. Makanya learning recovery ini dilakukan dalam rangka untuk membuat transisi dari masa kemarin kita mengalami learning loss menuju pembelajaran yang lebih optimal, di mana terjadi loncatan. Kalau kata Mas Nadiem, Mas Menteri bilang bahwa ini kita bukan lagi terbang atau lari, tapi kita meloncat. It's a quantum leap. Jadi sekarang ini quantum leap nih, lompatan jarak jauh di mana semua mahasiswa, dosen, guru, muridnya, mereka harus mau belajar lagi cara belajar yang disebut dengan meta learning. Ya, kita harus mau belajar cara belajar gitu untuk mengcover apa yang kemarin kita hilang kemarin. Nah, ini kita perlu belajar lagi cara belajar. Guru belajar cara menjadi guru, murid belajar cara menjadi murid. Nah, makanya kenapa meta learning ini diperlukan. Kenapa? Karena nanti akan menjadi bagian daripada kurikulum merdeka. Gitu ya, yang bagaimana kompetensi guru itu sudah dipetakan sedemikian rupa, ada model kompetensi guru dari Perdija 6565 yang itu dijadikan standar untuk standar kompetensi guru yang meliputi KSA. K-nya apa? Coba diketik semuanya KSA. Apa itu K-nya? Ada yang tahu enggak ya? Kompetensi itu ada 3. KSA. K-nya apa? Knowledge. Ya, boleh diketikkan ya. KSA. Semuanya ketikan. Knowledge. S-nya skills. E-nya attitude. Jadi ada 3 elemen kompetensi guru. Jadi ketika nanti mahasiswa kita akan menjadi guru di sekolah, maka otomatis ketiga elemen ini harus dimaksimalkan. Gitu ya. Jadi ada KSA. Tadi apa KSA-nya? K-nya knowledge, S-nya skills, E-nya attitude ya. Jadi KSA ini adalah modal dasar seorang guru untuk bisa nanti berperan di dalam secara efektif dalam kurikulum merdeka. Ya, karena kompetensi guru ini akan mengarahkan bagaimana pembelajaran itu jauh lebih menarik karena pola kita nanti mulai akan mengikuti pola-pola pembelajaran di negara-negara maju. Yang sebetulnya tidak banyak berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan. Bedanya lebih terstruktur, Bapak Ibu. Ya, anak lebih memiliki pembelajaran yang memang mereka bisa pilih secara lebih lebih menyenangkan. Guru tidak lagi mengajar dengan muka yang galak, yang menakutkan gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan di pembelajaran di sekolah itu menjadi betul-betul sangat menarik untuk anak. Bahkan di dalam kurikulum merdeka itu nanti tidak lagi ada yang namanya target-target yang harus dicapai, tapi lebih kepada disebutnya sebagai CP dengan project profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, 2 hal ini yang nanti akan menjadi key point-nya gitu ya. Tapi coba kita explore ya. Jadi sudah dipahami dasar daripada kurikulum merdeka ini betul-betul kurikulum yang menuju transisi ke arah perubahan Indonesia maju sebetulnya. Ya, jadi sistem pendidikan kita akan jauh sangat berubah, akan jauh menjadi lebih menarik ya. Tadi sudah kita bahas. Jadi kurikulum merdeka itu apa jadinya? Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum penyempurnaan, bukan pergantian gitu ya. Jadi kurikulum sebelumnya disempurnakan, sekarang menjadi kurikulum merdeka. Dan ini baru nanti diterapkan di tahun 2024. Nah, sekarang
sekolah satuan pendidikan itu bisa memilih, Bapak Ibu. Ya, mereka itu mau menerapkan kurikulum merdeka atau mereka ingin menerapkan K13. Tapi terakhir sudah ada lagi bahwa sekarang sekolah boleh memilih menjadi kurikulum pengimplementasi dari kurikulum merdeka, bisa mereka bertahap. Kalau mereka siap ingin merubah sistem di sekolahnya, mereka bergabung menjadi sekolah penggerak. Namanya begitu ya. Jadi kalau mereka mau menjadi sekolah yang betul-betul mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan utuh, maka mereka harus bergabung menjadi sekolah penggerak. Karena nanti kepala sekolahnya akan dilatih, ya, akan dibimbing oleh Kemdikbud, ya, dari pusat, akan didampingi oleh para pelatih ahli dan fasilitator sekolah penggerak sekarang disebutnya, yang akan membimbing kepala sekolah menjadi transformer. Waduh, transformer di Bapak Ibu ya. Menjadi mereka tuh menjadi the new leader in instructional learning. Jadi mereka tuh akan menjadi instructional education. Mereka akan menjadi new instructional leaders, menjadi guru-guru, kepala sekolah yang menjadi pemimpin pembelajaran yang luar biasa. Ya, jadi bukan lagi gaya-gaya zaman dulu. Kepala sekolah fokusnya administrasi terus gitu ya. Guru juga fokusnya mengerjakan pembelajaran hanya dengan target-target yang harus dikejar. Sekarang kepala sekolah dan guru harus berubah, membuat atmosfer pembelajaran menjadi jauh lebih menarik. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu nanti ketika misalkan mulai ada yang sudah lulus ya, mungkin di semester 5, di semester 6, nanti menjelang mau lulus, ada penempatan atau ada on the job training di sekolah nanti gitu ya, itu sudah bisa melihat bagaimana pembelajaran itu sudah berubah ya. Jadi tidak lagi seperti dulu di mana teacher centeredness itu sangat tinggi. Dengan kurikulum merdeka, student itu harus menjadi center. Student must be the heart of learning. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi murid harus menjadi pusat pembelajaran. Hatinya pembelajaran itu ada di murid Bapak Ibu nanti. Gitu ya. Jadi bukan lagi adanya di guru. Guru benar-benar berperan sebagai seorang fasilitator. How can you be a facilitator? Nanti kita bahas ya. Tapi yang pasti ketika nanti ada kurikulum merdeka ini, otomatis peran Bapak Ibu sudah tidak lagi menjadi guru yang selalu berperan 99,99% di kelas gitu. Ya, jadi yang berperan 99.99% itu adalah mahasiswanya atau siswanya. Begitu pula sebenarnya di perkuliahan juga di kampus Merdeka sudah mulai diarahkan seperti itu, supaya mahasiswa nih jauh lebih punya peran daripada dosennya. Yang selama ini juga sudah, cuman mungkin sekarang akan lebih dioptimalkan gitu ya. Jadi akan lebih dioptimalkan. Oke. Berikutnya, nah mari kita lihat kira-kira ketika bicara kurikulum merdeka itu apa sih dasarnya. Nah, Bapak Ibu nanti saya share ya. Ini kita ada namanya buku sakunya. Kurikulum merdeka ini ada buku sakunya buat panduan. Nanti akan saya bagikan. Tapi kira-kira apa sih yang mau dilihat dari kurikulum merdeka? Ini ada buku sakunya. Ini resmi dari pemerintah. Nanti sudah ada yang pernah lihat ini? Has anyone seen this yet? Ada yang sudah pernah lihat ini? Nah, sebetulnya sesi ini sudah selesai. Kalau sudah saya bagikan ini beres sudah. Sudah nggak perlu ada lagi sesi perkuliahan nih. Ya, jadi semua tentang kurikulum merdeka ada di sini. Ya, jadi semua tentang kurikulum merdeka ada di sini. Ya, oke. Jadi kita coba ya. Di sini ada semua pertanyaan tentang kurikulum merdeka. Nanti ini akan saya berikan kepada Ibu dosen, Bu Sri Andayani, nanti boleh dilihat. Ini semuanya tentang kurikulum merdeka. Tapi saya akan coba ambil yang poin-poin penting, bagaimana program kurikulum merdeka ini bisa menjadi agent of change ya, sebagai game changer di dalam pembelajaran atau sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Oke ya. Boleh kita coba ambil poin-poin pentingnya dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita coba dulu, kita lihat nih di sini. Nah, jadi ketika tadi saya sampaikan bahwa kurikulum merdeka itu ditargetkan akan diterapkan di Indonesia, tentu kan kita kira-kira kalau langsung apa yang terjadi? Kalau misalkan semuanya rubah lagi kurikulum gitu, kita ganti lagi dengan kurikulum baru, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Akan jadi efektif atau tidak efektif ya? Akan menjadi kurang efektif, Pak. Iya, betul. Akan menjadi kurang efektif. Karena apa?
karena semuanya otomatis akan terjadi penyesuaian baru gitu ya. Kalau ini memang ada penyesuaian, tapi penyesuaiannya menuju ke depan, bukan kita mulai dari nol gitu. Karena apa yang sudah ada itu dimaksimalkan. Makanya kenapa kemarin sempat ada 3 opsi kurikulum, yaitu yang disebut dengan kurikulum darurat, emergency curriculum di tahun yaitu kurikulum 2013 gitu ya. Ada kurikulum darurat itu yang disederhanakan dari kurtilasnya itu disederhanakan. Diambil yang poin-poinnya saja sehingga anak-anak tidak terlalu terbebani ya. Dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka yang sekarang sedang dalam proses transisi gitu ya. Nah, kira-kira lalu dengan adanya kurikulum merdeka ini sebetulnya apa sih yang ingin dicapai gitu ya. Sebetulnya apakah memang pengen gonta-ganti kurikulum karena ganti menteri gitu? No. Kurikulum ini dirubah semata-mata untuk menyempurnakan. Makanya dia tidak langsung ditargetkan untuk diterapkan di tahun ini. Tapi hari tahun ini sudah mulai mereka belajar nih. Ya, sekolah penggerak sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka. Tapi sekolah penggerak pun ketika menerapkan kurikulum merdeka kemarin, ya yang disebut dengan kurikulum paradigma baru awalnya ya, disebut sebagai kurikulum percontohan gitu ya, sempat kan disebut sebagai berbagai nama. Nah ini sedang belajar juga menuju ke sini gitu ya. Jadi kurikulum ini memang masih dalam proses menuju terus penyempurnaan. Dari dalam bahasa kementerian disebutnya kurikulum ini terus bergerak, akan terus bertumbuh gitu. Makanya kenapa para guru, kepala sekolah, dosen, mahasiswa pun harus memiliki growth mindset. Boleh diketikkan di chat box, growth mindset. Karena kurikulum ini sangat inline dengan apa yang disebut dengan growth mindset. Ada yang tahu apa itu growth mindset? Tolong diketikkan. Silakan. Ada yang tahu growth mindset itu apa? Silakan diketikkan, saya kasih waktu 30 detik. Growth mindset itu apa ya? Growth mindset itu apa sih? Boleh dong diketikkan di chat box-nya ya. Please type down on the chat box. What do you know about growth mindset? Karena kurikulum ini itu inline sekali dengan growth mindset. Paradigma bertumbuh. Nah, itu apa itu paradigma bertumbuh? Ada? Silakan. Ketikkan growth mindset. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan growth mindset? Ada yang mau berbagi barangkali sambil kita menunggu ada yang mengetikkan? Silakan diketikkan. Ibu Khadijah Sevinda. Ya, Ibu Khadijah Sevinda dengan Desi Eka Putri. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan nih? Desi ya, Desi duluan ya. Silakan Desi Eka Putri. Apa itu growth mindset? Pikir-pikir katanya. Ya, jadi growth mindset itu merupakan salah satu pola pikir yang berkembang ya. Jadi kita tidak melulu berpikir tentang hal-hal yang stuck di hal itu saja. Akan tetapi kita harus memiliki pola pikir yang berkembang. Kita harus memiliki salah satu keyakinan bahwa pembelajaran itu adalah salah satu hal yang harus benar-benar dapat berkembang di Indonesia ini. Seperti itu, Syar. That's amazing. Thank you, Desi. Next, Desi, choose one of your friends. Pilih teman yang sudah ngetikan di chat box. Talia Rafifa, maybe. Talia Rafifa, please. Growth mindset, what is that? Untuk growth mindset itu seperti kita terus berkembang untuk memikirkan hal-hal yang akan terjadi di depan, dan pemikiran itu juga akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oke, ya, great. Thank you, terima kasih Talia ya. Berikutnya ada yang kenapa ini selalu yang cewek-cewek yang lebih unggul ya? Ayo dong, spesies saya cowok-cowok mana satu yang sama spesiesnya sama saya nih? Boleh berbagi? Boleh dipilih Talia yang spesiesnya laki-laki? Silakan dipilih satu orang, pengen dengar growth mindset-nya kalau versi cowok-cowok kayak apa gitu, growth mindset. Boleh Talia dipilih temannya yang pria satu orang? Ilham. Silakan Ilham. Ya, terima kasih. Jadi growth mindset merupakan kecerdasan yang dapat melihat bakat, atau mungkin growth mindset dapat terjadi ketika usaha dan tindakan itu berjalan secara seiringan dengan growth mindset itu sendiri. Terima kasih.
Oke, thank you Ilham. Gitu dong ya. Ada suara spesies laki-laki ya di sini ya, karena nggak semua perempuan kan ini. Kita ada laki-lakinya ya. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi growth mindset itu lawannya adalah fixed mindset. Growth mindset itu lawannya fixed mindset. Fixed mindset. Ya, apa itu fixed mindset? Jadi kalau kita merasa ya udah ini kan udah bagus, sudah nggak usah dirubah lagi. Saya kan udah tahu ini, ya udah saya nggak usah belajar lagi. Ini kan sudah sama saja dengan yang selama ini kita pelajari ya. Sudah kita nggak usah belajar lagi. So that is what you call fixed mindset. Itu yang namanya fixed mindset. Yang itu akan membuat kita menjadi a frog in the box. Apa itu artinya? A frog in the box itu apa? Boleh diketikkan? A frog in the box. Dalam tempurung. Iya, ya, a frog in the box. Jadi kalau kita memiliki fixed mindset, maka we are going to become a frog in the box. Kita akan menjadi katak dalam tempurung. Kenapa? Karena nggak mau berkembang. Makanya kenapa kurikulum ini kurikulum yang bertumbuh dan berkembang. Makanya para stakeholder yang menerapkan kurikulum ini, mereka pun harus berpikir selalu untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau ada perubahan itu jangan alergi. Do not be allergic to change, karena change itu adalah menuju ke kemajuan ke depan gitu. Kalau change yang mundur ke belakang itu baru kita rugi. Tapi kalau kita maju ke depan, maka change itu harus kita terima. Nah, makanya di dalam kurikulum ini istilah ganti menteri ganti kurikulum itu nggak berlaku, karena di sini bukan untuk merubah kurikulum, tapi untuk memperkuat dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan. Karena semua yang dilakukan di kurikulum 13, di kurikulum sebelumnya itu sudah sangat bagus, tinggal diperbaiki dan dibuat lebih terstruktur dengan dua platform yang lebih kuat yang namanya CP. Nah, boleh ketikkan ya di chat box CP. CP itu adalah capaian pembelajaran, dan PBL, Project Based Learning, atau profil penguatan pelajar Pancasila. Jadi ada dua proyek yang harus dikembangkan. Pertama adalah CP-nya, capaian pembelajaran. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada yang bilang P5, ada yang bilang proyek P4 gitu ya. Ada yang bilang P3, boleh apa saja, tapi namanya itu adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nanti kita explore ya. Nanti kita akan kita bahas lebih detail lagi. Oke. Berikutnya. Nah, ini menarik nih, ya. Kenapa sih kurikulum merdeka itu jadi salah satu opsi? Ada yang paham nggak? Coba, kenapa nggak semuanya langsung pakai kurikulum merdeka gitu? Kira-kira kenapa ya? Kenapa harus dilakukannya secara bertahap gitu? Kenapa tidak langsung? Ada yang bisa berbagi? Kenapa kurikulum merdeka ini nggak langsung, ayo semuanya ganti jadi kurikulum, kita rubah gitu? Kenapa nggak gitu? Ada yang bisa berbagi? Karena kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari K13. That's right. Karena dia bukannya menggantikan. Jadi nggak perlu harus semuanya itu berganti, karena ini masih berhubungan dengan kurikulum sebelumnya. Makanya kenapa tidak perlu dipaksakan semuanya dulu, nggak apa-apa, berproses saja pelan-pelan gitu ya. Jadi makanya masih ada yang sekarang namanya disebutnya IKM, implementasi kurikulum merdeka. IKM itu ya boleh diketikkan di chat box ya. Jadi kata-kata kunci yang saya sebutkan tolong diketikkan di chat box supaya bisa saling berbagi ya. Jadi IKM itu adalah implementasi kurikulum merdeka yang dilakukan secara bertahap. Ada yang memang sudah IKM mandiri dan berbagi, yaitu sekolah-sekolah penggerak. Ada IKM yang mandiri belajar, yang dia masih belajar. Ada juga IKM yang memang sedang sudah betul-betul dia melakukannya dengan semua resources yang ada. Jadi ada beberapa tahapan dan jenjang. Nanti akan kita lihat ya seperti apa tahapan dan jenjangnya. Oke, jadi kurikulum ini tidak langsung ya Bapak Ibu ya. We are not directly changing the curriculum in satuan pendidikan di sekolah-sekolah itu jadi berubah menjadi kurikulum merdeka. Makanya kenapa ada namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan itu masing-masing sekolah itu bisa bikin kurikulum sendiri yang mereka sesuaikan mengacu kepada CP-nya. Jadi kalau ada kurikulum SMA 1, maka disebutnya itu kurikulum SMA 1. Karena panduannya mengambil dari kurikulum merdeka yang sudah diset oleh Kemendikbud Pusat, Kemendikbudristek, ya, lalu diterapkan di sekolah dengan kemerdekaan yang ada di sekolah. Sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sekolah. Sesuai dengan SDM, kualitas SDM yang ada di sekolah. Sehingga betul-betul
mereka bisa menerapkannya secara efektif. Gimana bisa menerapkan digital learning, karena salah satu di dalam pilar daripada kurikulum Merdeka ini adalah digitalisasi pendidikan. Gimana digitalisasi pendidikan mau dipaksakan kalau sekolah yang mungkin di atas gunung yang belum punya internet? Kira-kira bisa nggak? Akan sulit, betul ya Bapak Ibu ya? Akan sulit untuk bisa diterapkan. Makanya kenapa dilakukan secara bertahap. Kalau belum bisa pakai digital education, nggak apa-apa. Mereka pakai buku dulu, tetap pakai print buku nggak apa-apa. Gitu. Nggak harus semuanya sudah PDF. Walaupun sekarang sudah dibantu dengan yang namanya PMM. Tolong ketikkan PMM di chat box, Bapak Ibu semua. Ketikkan PMM. Apa itu PMM? Platform Merdeka Mengajar. PMM. Ketikkan di chat box semuanya ya. PMM. Apa itu PMM? Platform Merdeka Mengajar. Ini sekarang nantinya ini akan menjadi National Resources for Education. PMM ini akan menjadi pusat sumber belajar, di mana di situ ada semua contoh-contoh CP. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya PMM, memang ini saat ini hanya yang memiliki akun belajar ID yang bisa mengakses. Yang sudah jadi guru bisa mengakses ini. Ya, dosen juga bisa mengakses ini. Kalau ingin mengakses, nanti punya belajar ID, bisa masuk, nanti bisa melihat bagaimana itu bentuknya platform Merdeka Mengajar. PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Diketikkan ya Bapak Ibu ya di chat box supaya tidak terlewat dan bisa sama-sama lihat. Ada apa saja di PMM itu? Ada CP, ada TP, ada ATP, ada modul ajar, itu semuanya ada lengkap di situ. Ya, lalu ada tempat guru untuk bisa belajar di situ. Ya, mempelajari itu semua, bagaimana dia mempelajari membuat CP menjadi TP, TP menjadi ATP, ATP menjadi modul ajar. Itu ada tahapan-tahapannya ya. Boleh diketikkan CP menjadi TP. CP itu apa tadi? Capaian pembelajaran. TP tujuan pembelajaran. Ya, jadi dari CP menjadi TP. Dari TP menjadi ATP. ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. ATP, alur tujuan pembelajaran. Dari ATP menjadi modul ajar. Modul ajar itu adalah RPP, gitu ya. Modul ajar itu RPP, lesson plan, yang sudah didesain oleh seorang guru yang bisa materinya nanti mengambil dari PMM, dari platform Merdeka Mengajar. Ya, tadi apa yang saya sebutkan? Dari CP menjadi apa? CP menjadi TP. Oke, ya. What is TP? What is CP? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, ya. Terus dari TP itu diturunkan lagi menjadi ATP. ATP. Ya. What is ATP? Alur tujuan pembelajaran. Ya. Jadi dari kurikulum menjadi, kan kurikulum CP ini kurikulum nasional ya. Lalu dari kurikulum nasional dijadikan kurikulum tujuan pembelajaran yang akan dilakukan per tingkat jenjang pembelajarannya gitu ya. Lalu berikutnya dijadikan ATP. ATP itu mungkin kurang lebih kalau dilihat dulu itu seperti silabus gitu. Ya, nanti dari ATP-nya dijadikan modul ajar ya. Di paling bawah itu menjadi modul ajar. Oke, thank you Anissa Nuring Tias. Terima kasih ya sudah diketikkan di situ. Itu bagus. Jadi ada urutannya CP menjadi TP, TP menjadi ATP, ATP menjadi modul ajar. Ini ada di kurikulum Merdeka. Nah, gitu ya. Dampingannya CP turun ke modul ajar itu namanya adalah Project Profil Penguatan Pelajar. Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya, P5. Boleh diketikkan? Project Profil Penguatan Profil Pelajar Pancasila. sorry ya. P5. Project Profil Penguatan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Bukan, saya terbalik-balik. Tolong dibantu diketikkan ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Project Penguatan Profil, bukan Pemuda Pancasila, Putri Ayu. Kalau Pemuda Pancasila itu yang ormas. Ini pelajar Pancasila ya, bukan Pemuda Pancasila. Waduh, beda ya. Kalau yang P5 itu ormas itu, yang pakai baju loreng-loreng warna oranye itu loh. Oke. Change ya, itu Project Profil Pelajar Pancasila. Oke ya, profil pelajar Pancasila. Apa saja nanti kita akan lihat ya. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, nanti kita akan lihat. Oke.
Nah, berikutnya, jadi udah paham ya kenapa profil kurikulum merdeka ini tidak langsung, karena ada tadi strukturnya dirubah menjadi lebih rapih gitu. Kalau di Kurtilas kan kemarin hanya satu pola seperti itu. Sekarang ada dua pola. Satunya adalah CP sampai modul ajar, turunannya satunya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5. Jadi ada dua pola pembelajaran yang disebut, yang kalau di dunia dikenalnya dengan project based learning, pembelajaran berbasis project, gitu ya. Itu sudah sangat terkenal di dunia. Nah, nanti akan kita bahas ya itu ya secara lebih detail. Jadi sudah paham kenapa tidak dilakukan langsung ya kurikulum merdeka ini, oke? Berikutnya, Ibu Yani mohon diingatkan kalau memang sudah harus ada melakukan, karena saya lihat ada target kita juga membuat perangkat pengajaran ya Bu Yani ya. Itu yang perangkatnya bisa di pertemuan berikutnya Pak Adi. Hari ini kita bahas kontennya dulu. Iya, iya. Supaya konten dulu ya. Iya, konten dulu. Ya. Oke, thank you Bu Yani, thank you. Iya, you're Alright. welcome. Jadi gitu ya, tuh. Jadi sudah lihat nih Bapak Ibu nih, ini yang resmi menyatakan pemerintah sendiri tahun 2024 ini baru nanti menjadi kurikulum resminya Indonesia, gitu ya. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan ini, tapi masih belajar semua. Ya, Kemdikbud belajar, Pemda-Pemda dengan Dinas Pendidikan belajar, kampus-kampus belajar, LPTK semua belajar, ya kan? Jadi belajar bagaimana seperti kita ini sekarang. So this is amazing. This is a great session. Ini adalah sesi yang sangat luar biasa, di mana kampus pun sebagai LPTK yang menciptakan guru-guru yang akan terjun ke sekolah perlu juga memahami ini gitu. Makanya saya memberikan penghargaan yang sangat tinggi. I really appreciate this session, Ibu Yani, Pak Dr. Udin sudah mendesain program ini. Ini luar biasa. Oke, lalu kira-kira, nah kalau dilihat sebetulnya apa sih misi daripada pembelajaran di kurikulum merdeka ini? Sebetulnya targetnya ujungnya adalah kompetensi, gitu. Ya, jadi kompetensi itu menembak dua poin. Pertama, kompetensi for the teachers, kompetensi gurunya yang harus dibangun. Kedua, the competency of the students, gitu. Kompetensi dari muridnya. Ya, ini untuk level pembelajaran. Di level manajemen manajerial sekolahnya yang perlu ditembak adalah kompetensi dari kepala sekolahnya sebagai instructional leaders, sebagai pemimpin pembelajaran. Saya ulang ya. The first yang ditembak kalau di level pembelajaran adalah kompetensi guru yang harus ditingkatkan terus, ya. Apa kompetensi gurunya? Knowledge-nya tentang cara mengajar. Knowledge-nya ada dua kalau untuk guru itu. Ya, jadi knowledge-nya guru itu ada dua. Pertama, knowledge mengenai konten materinya yang akan diajarkan. Subjeknya, itu kontennya. Jadi if you're teaching French, then your knowledge about your French language must be part of your competency. Jadi knowledge tentang kompetensi bahasa Prancisnya itu harus betul-betul dikuasai kalau memang nanti mau masuk ke dalam program kurikulum merdeka. Ya. Lalu kedua, knowledge on teaching French, the teaching pedagogy. Jadi pedagogi pengajaran bahasa Prancisnya, metodologinya. Jadi knowledge-nya dua nih kalau untuk guru, gitu ya. Jadi ketika bicara masalah kurikulum merdeka dan model kompetensi gurunya, maka K-nya seorang guru bahasa, a foreign language teacher, itu K-nya 2. What are they? Tolong diketikkan di chat box. Apa K-nya yang untuk guru tadi? The first, the knowledge of subject content. Jadi subjek kontennya. Ya, diketikkan ya di chat box ya, biar nggak terlewat nih. Jadi teman-teman bisa belajar bersama-sama ya. Jadi K-nya knowledge for subject content, yaitu materi yang dikuasai di pembelajaran. In this case, if you're a French teacher, then your content subject mastery should be on French language. Jadi knowledge-nya itu harus di bidang pembelajaran bahasa Prancisnya. Gitu ya. Kedua, pengajarannya. Knowledge for teaching pedagogy. Ya, jadi pemahaman tentang mengajarkan bahasa Prancis kepada anak-anak itu seperti apa sih gitu. Buat anak-anak yang masih nol, buat mereka bisa bilang comment allez-vous itu gimana sampai kayak gitu. Perlu proses apa? Apakah semata-mata hanya mereka belajar teorinya, grammarnya, ataukah mereka perlu belajar
prakteknya dengan mereka harus punya conversational opportunity-nya atau bagaimana gitu ya. Jadi nah ini yang perlu dikembangkan seperti itu. Sehingga knowledge-nya seorang guru itu perlu bisa mengcover kedua poin ini. Ya, ini minimum knowledge kompetensinya. Lalu kedua S-nya. S-nya itu skills gitu. S-nya apa? Kalau di dalam kompetensi skills. And the skills cover two as well. Nah, jadi S-nya juga mengcover dua. Ya, jadi kalau untuk seorang guru, S-nya itu yang pertama adalah the skill in using the language, in communicating the language. Jadi kalau kita bahasa Arab, tentu jadi skill-nya adalah kemampuan read, write, listen, and speak in Arabic language. If it is in French, the same. The 4 macro skills. Jadi kalau skills-nya itu adalah 4 macro skills. What are the 4 macro skills? The 4 macro skills, everyone? Reading. Yeah, speaking. What else? Ayo, 4 keterampilan berbahasa apa ya? 4 macro skills. Come on. What are they? Membaca, menulis, dan berbicara. dan berbicara. In French, sorry. In French, what do you say that? Compréhension écrit, compréhension orale, production écrit, production orale. Wow, I need to learn from you. Saya harus belajar nih. Ya, comprehension écrit, compréhension okay. Compréhension orale, oral, and then production écrit. Okay. Production. Okay. Okay, great. Itu adalah 4 skills ya yang ada di French gitu ya. Kalau di Arabic boleh diketikkan juga dong. Coba semuanya diketikkan yang bidangnya masing-masing nih. Nah, yang di Arabic apa, di Japan apa, Japanese ini boleh diketikkan yang 4 macro skills-nya dalam bahasanya masing-masing. I want to see it on the chat box. Boleh Bapak Ibu diketikkan itu 4 macro skills-nya apa saja. Please type down in the chat box in French, Japanese, kita ada French, Japanese. Japanese-nya Bu Yuyun luar biasa. Waduh, ini saya harus belajar membacanya nih dengan melihat gambarnya ya. Katanya kalau Mandarin dengan Jepang itu mereka ada hubungan dengan gambar ya Bu Yuyun ya. The language is related to picture ya. Oh gitu ya. Saya nebak-nebak nih. Kalau yang speaking yang mana yang mirip mulut ya? Maaf, ini nanti saya terjemahkan dalam huruf Latin. Oke. Bu Sukaira, thank you. Istima kolam kiroah kitabah ya, for skills ya. Jadi ini salah satu communication skills yang harus dimiliki oleh seorang guru foreign language. Jadi nanti kalau mengajari di Merdeka, kurikulum Merdeka ini 4 elemen ini harus dikuasai oleh gurunya dulu nih, gitu. Oh, Pak, sebelum kurikulum Merdeka juga harus sudah dikuasai ya, betul, karena memang ini 4 macro skills gitu ya. Oh, itu ya, artinya ya, Chokai, Kaiwa, Dokai, Sakubun. Gitu. Saya udah langsung ahli ya, bisa membaca itu tulisannya Ibu Yuyun, tapi bukan yang bahasa Jepangnya ini, yang bahasa Indonesianya, yang Latin yang saya baca ya. Luar biasa, keren ya. Jadi Bapak Ibu, 4 macro skills ini adalah bagian dari skills yang harus dikuasai guru. Skill yang kedua untuk seorang guru adalah teaching skills. Ya, teaching pedagogical skills. Jadi teaching skills-nya, teknik mengajarnya. Bagaimana membuka kelas yang menarik, ya, bagaimana membuat permainan-permainan icebreaker, how can you make icebreaker games untuk anak-anak muridnya dalam bahasa Prancis yang menarik, gitu ya. Bagaimana mengecek kemampuan anak. Jadi lesson planning itu kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam RPP, kalau dulu sebutnya RPP ya, rencana pembelajaran itu kan ada minimum ada 8 langkah. Nah, 8 langkah ini harus dikuasai oleh seorang guru, gitu ya. 8 stages of lesson. Ini kalau yang kemarin sudah ikut program game mungkin sudah paham nih. Jadi 8 stages of lesson, 8 langkah mengajar. Bahasa asing itu kayak apa langkah-langkahnya gitu ya. Nah, itu sudah ada mulai membukanya, cara menggunakan icebreaker-nya, cara mengecek kemampuan siswanya sebelum masuk ke pembelajaran, lead in-nya seperti apa, mengecek konsep gitu ya. Itu harus dikuasai.
Nah, jadi skills-nya seorang foreign language teacher itu harus ada 2 minimum. Pertama apa tadi? Skill, communicating skills-nya, communication skills, 4 macro skills. Itu mulai dari situ ya. Dan juga nanti micro skills-nya tentu mengikuti gitu ya. Jadi skills-nya seorang guru ada 2. Pertama apa tadi? 4 macro skills. Excellent. Thank you, Biani. Ya, yang kedua adalah teaching skills. Ya, jadi keterampilan mengajarnya. Itu skillnya seorang guru di kurikulum Merdeka yang memang diharapkan harus dikuasai. Ya. Lalu ketiga ada attitude. Attitude itu apa sih? Sikap, misalkan suka cemberut gitu, atau mager ya. Ada yang suka mager, malas gerak gitu. Itu sikap ya. Bukan itu, kalau itu mah kepribadian. Kalau sikap yang dimaksud ini adalah workplace attitude. Sikap kita di dalam dunia kerja. Jadi kalau when you're going to be placed in a school, kalau nanti semuanya ini ditempatkan di sekolah, maka sikap kerjanya di sekolah. Contohnya, when you come to your office, you may not be late. Kalau datang ke kantor nggak boleh terlambat. Oke? Number 2, your appearance. Harus menggunakan betul-betul professional attire, pakaiannya seorang guru itu seperti apa, itu sikap. That's what you call attitude. Ya, jadi attitude dalam dunia kerja itu yang dimaksud dengan attitude. Di sini attitude-nya ada 2 juga. The first, your attitude in using the language. Jadi makanya tadi saya salut sekali ketika dibuka forum ini all in French, ya, all in French, nothing in Indonesian. And that's amazing. Itu adalah attitude-nya. Sikap seorang French teacher must use French since day one. Nah, ini kita sepakati ya, kemarin Bu Dwiastuti, Bu Yani, kita sepakat bahwa untuk bisa membentuk mindset-nya murid itu mudah sekali sebenarnya untuk menggunakan bahasa Prancis dari awal. Tinggal ketika ketemu Bapak Ibu nanti hari pertama, you only speak French. Makanya Bu Yani dengan saya susah ngomong bahasa Indonesia. Because since the first time she met me, she already met me in English. It's automatic, begitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti when you go to school, you never speak Indonesian unless it is nothing related to your job. Kalau nggak berhubungan sama kerjaan. But as long as it is related to your job as a French teacher, then you need to use French. Jadi harus menggunakan French all the time, 1000%, 24 hours use French. Gitu. Karena itu adalah attitude-nya profesional seorang French teacher. Gitu ya. Sepakatnya nih Bapak Ibu. Kalau sepakat, type down over there yang French, I will speak French 24 hours. Nggak tidur-tidur dong ya. Please type down over there. I will speak French 100%. Ayo ketik. Mana? Saya pengen lihat nih. 100% dako. Oke. Siapa nih yang akan 100%? Ayo. Japanese also the same. Arabic also the same. Yang Arab juga sama. Yang Japan juga sama. Yang Mandarin the same. So you only speak your language 100%. Because that's your attitude competency. Itu kompetensi sikap kita, Bapak Ibu. When you become a foreign language, harus bangga dengan bahasa Inggrisnya. That's why I always speak English. Ini only in this French country nih, hanya di negara France ini saja nih. Di planet Prancis saya nggak bisa ngomong bahasa Prancis karena orang Prancis nggak mau ngomong bahasa Inggris. Di sananya juga begitu di Prancisnya. Mereka kan dulu pengen jadi penjajah, pengen menjadi pengen menguasai dunia seperti Inggris ya. Jadi mereka juga pengennya bahasa Prancisnya yang dipakai terus gitu ya. Jadi it's harus komitmen gitu ya. 100% use only French. Oke, sepakat Bapak Ibu? Kalau sepakat ketik dong. Mana ini kok nggak ada yang sepakat ya? Berarti nggak komit nih. Not ready to become French teacher nih, or Japanese teacher. Mana yang sepakat siapa? Yang sepakat pasti nanti dapat kerjaan duluan, bahkan sebelum lulus. Sepakat ya? Type down di chat box kalau sepakat, karena itu komitmen ya. Lalu kedua, the second is your attitude towards learning to become a better teacher. Oke, jadi sikap attitude yang pertama itu adalah attitude untuk menggunakan bahasanya di dunia kerja, in workplace. The second, attitude for you to keep learning as a teacher.
Itu sikap kerja seorang yang namanya dikenal dengan CPD. What is CPD? Everybody type down CPD on the chat box. Tolong ketikkan CPD di chat box, Bapak Ibu, silakan. Ada yang tahu artinya? What is CPD? Ada yang tahu ini? CPD ini artinya apa? CPD. Continuous Professional Development. Ini adalah sikap seorang guru yang profesional. Ya. So when you later become a teacher, you may not stop learning. Jadi Bapak Ibu nggak boleh berhenti belajar. Seperti dosen-dosen kita yang luar biasa nih. Saya bertemu dengan Ibu Dwi Astuti di kampus kemarin ya, waktu saya di UNES, bertemu dengan Ibu Yuyun, bertemu dengan semua ibu-ibu dosen kita yang luar biasa, Bapak dosen kita yang hebat, yang masih mau belajar terus. That's amazing. Itu namanya CPD. What is CPD? Tolong ketikkan artinya tadi. CPD apa ya? Silakan diketikkan. CPD. What does it mean? Silakan diketikkan. CPD. Apa tadi? Continuous Professional Development. Wah, Ibu Ria Fitrasi, thank you. Continuous Professional Development. Dalam bahasa Indonesianya, di istilah kementerian kita disebutnya pengembangan keprofesian berkelanjutan. PKB. Kalau di dalam bahasa ininya, bahasa kementeriannya itu kita PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi kita belajar terus, Bapak Ibu. And that is your attitude, competency as a teacher. Ya, jadi dalam dunia keguruan tentu itu menjadi pegangan kita sebagai seorang guru, gitu ya. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar secara terus-menerus, ya. Luar biasa ya. Makanya kenapa kalau dilihat, nah, jadi pengembangan kurikulum ini, kurikulum Merdeka ini memang seperti itu. Ya, jadi benar-benar kita bisa melihat. Jadi ketika terjadi learning crisis ataupun terjadi perubahan-perubahan pola-pola pembelajaran, maka kita nggak akan takut. Why? Because you're ready to learn. Karena kita semua siap belajar, gitu. Ya, jadi kita nggak usah takut. Oke, siapa saja sekolah yang bisa pakai kurikulum Merdeka nih? Apakah ada kriterianya nggak? Ada yang bisa nebak apa sih kriterianya sekolah yang bisa pakai kurikulum Merdeka ini apa? Siapa yang bisa? Menerapkan kurikulum Merdeka. Modalnya cuma satu, punya minat, punya niat, itu aja. Jadi yang bisa jadi ke sekolah penggerak gitu ya, atau ingin menerapkan kurikulum Merdeka itu modalnya cuma satu, minat dan itu aja, niat itu mau menggunakan, maka otomatis mereka nanti bisa menggunakan, gitu ya. Jadi ini menarik karena ternyata nggak banyak syaratnya untuk bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Yang penting mau menerapkan kurikulum Merdekanya, berminat gitu. Dan mengikuti sistem yang sudah diterapkan di kurikulum Merdeka, yaitu mau merubah pola pembelajaran dan kurikulum tingkat satuan pendidikannya mengacu kepada CP dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, P5. Cuma 2 itu saja rule-nya. Kalau mereka mau, maka mereka sudah bisa menjadi sekolah-sekolah yang mau menerapkan kurikulum Merdeka. Sederhana ya, jadi nggak rumit sebetulnya ya. Mereka nggak perlu susah. Kecuali kalau mau jadi sekolah penggerak, ya itu kepala sekolahnya. Siapa yang bisa jadi sekolah penggerak? Kepala sekolahnya yang mengajukan. Nanti kepala sekolahnya diseleksi, setelah diterima dan disetujui, di-approve menjadi kepala sekolah penggerak, baru dia nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah in-house training untuk mempersiapkan dia menjadi seorang instructional leader. Gitu ya. Jadi kalau untuk sekolah penggerak, memang mereka kepala sekolahnya yang harus mengajukan dulu. Bedanya gitu. Tapi kalau ingin menjadi sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka, siapa saja boleh se-Indonesia. Mudah kan? Simple ya rule-nya ya. Kecuali jadi sekolah penggerak gitu ya. So for becoming sekolah penggerak, the leader, kepala sekolahnya duluan yang harus ya. Nah, kira-kira ketika bicara kurikulum Merdeka itu sebetulnya apa poin kunci yang ingin dikembangkan? Poin kuncinya ini adalah kata-kata ini Bapak Ibu, yang selama ini tuh terlewatkan di negara kita. Apa itu? Inclusivity. Sayang sekali nih, inclusivity. Apa ya? Ada yang tahu boleh kalau ada yang bisa berbagi, inclusivity ini apa sih? Pembelajaran inklusif, pendidikan inklusif, ada yang tahu boleh dong berbagi? Inklusif itu berarti satuan pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang bisa diterima dan dihargai perbedaan di dalamnya, Pak. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dong buat yang sudah pintar membaca tadi.
sudah pintar membaca ya. Oh, terima kasih ya sudah berbagi. Betul. Jadi artinya kita tidak boleh menolak pembelajar atau warga belajar hanya berdasarkan kekurangannya. Gitu, ya. Oh, anak saya agak lambat membaca. Oh, Bu, belum bisa masuk sekolah ini karena anak di sekolah sini sudah bisa membaca semua. Oh, itu nggak boleh. Jadi namanya nggak inklusif dia, eksklusif. Karena dia nggak melibatkan semua anak untuk bisa ikut. Gitu. Ya. Kedua, itu mereka harus benar-benar mau mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu ya. Jadi ABK, pernah dengar ABK Bapak Ibu? ABK ya, anak-anak berkebutuhan khusus ya, special needs students. Berarti sekolah ini kalau dia sudah menerapkan komitmen untuk menerapkan kurikulum merdeka, berarti harus ready dengan ini. Harus siap. Makanya kenapa sekolah-sekolah di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka diharapkan mereka juga mulai memiliki kerjasama dengan spesialis atau para ahli di bidang anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu. Ya, supaya nanti pembelajarannya jadi nyambung gitu Bapak Ibu. Ya, jadi supaya mereka tidak hanya sekedar mengajarkan hanya untuk anak-anak yang biasa, yang reguler. Ya, padahal ada anak yang luar biasa ini juga mereka sangat-sangat luar biasa, gitu ya. Mau itu dia dari segi apa namanya karakteristiknya, kebutuhan khususnya dari segi seperti autism, ya, or ADHD, gitu ya. Pokoknya apapun yang bentuk-bentuknya anak-anak kebutuhan khusus ini harus diakomodir. Karena mereka juga bagian dari warga belajar yang memiliki hak belajar yang sama. Jadi ketika sekolah memutuskan kurikulum merdeka, maka sekolah harus memiliki apa? Perangkatnya untuk bisa menjadi sekolah yang inklusif. Perangkat yang inklusifnya apa? Kalau bisa mereka meng-hire seorang spesialis di bidang special need education, ya di dalam bidang pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus itu bagus. Tapi kalau belum bisa, mereka bisa berkolaborasi. Nah, ini yang saya usulkan di Kota Bandung, supaya sekolah reguler bekerja sama dengan sekolah luar biasa, pendidikan luar biasa, PLB. Kenapa? Karena pendidikan luar biasa ini orang-orang yang luar biasa memang. Mereka sudah menguasai betul bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga anak-anak di sekolah kita ini juga bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan akurat gitu. Bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Makanya untuk bisa melakukan sekolah yang inklusif ini juga di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka perlu melakukan, tolong diketikkan di chat box, asesmen diagnostik. Bapak Ibu ketikkan ya di chat box ya, asesmen diagnostik. Jadi untuk bisa menjadi inclusive school, sekolah yang berinklusi, maka dia harus bisa melakukan asesmen diagnostik di awal, baik untuk kognitif maupun non kognitif, gitu ya. Asesmen diagnostik yang kognitif maupun non kognitif, gitu ya. Makanya penting ya, tolong diketikkan ya di Bapak Ibu, asesmen diagnostik. Nah, silakan diketikkan. Oke. Apa itu asesmen diagnostik? Ada yang tahu? Boleh dong berbagi? Siapa nih yang tahu asesmen diagnostik itu apa ya? Ada yang tahu? Asesmen diagnostik itu apa? Saya coba ingin menjawab, Pak. Silakan. Siapa ini? Aulia. Aulia. Silakan Aulia. What is that? Diagnostic assessment. Jadi asesmen diagnostik itu seperti sebuah asesmen yang bisa dilakukan secara spesifik untuk bisa mengidentifikasi beberapa kompetisi di dalam diri siswa seperti kelemahan siswa. Nah, dari kelemahan siswa itu bisa menjadi pembelajaran yang dapat dirancang sesuai kondisi siswa di kelas. Seperti itu. Wah, tepuk tangan dong buat Aulia. Thank you Aulia. Aulia manusia atau bebek ya? Fotonya bebek nih. Orang ya pasti ya. Oke, soal fotonya di situ ada itu apa swan gitu atau apa itu. Oke, thank you ya Aulia, betul sekali ya. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan di awal, di tengah,
dan terus-menerus gitu ya. Jadi asesmen diagnostik itu begitu, di awal ya, berkelanjutan setelah proses dan terus-menerus dilakukan terus. Nah, itu asesmen diagnostik itu. Tapi yang formalnya dilakukan di awal. Tujuannya apa? Melakukan pertama adalah untuk mengakses kemampuan kognitif, keilmuannya anak ya. Kedua, kemampuan non kognitif yang berhubungan dengan kepribadian dan seterusnya ya, dan yang di luar kognitifnya. Nah, ini akan menjadi bagian daripada proses nanti para gurunya untuk mengakomodir ya. Jadi kalau ada anak nih yang lambat membaca atau lambat bicara, berarti kan perlu ada speech therapist gitu ya. Kalau anak yang lambat bicara misalnya, ambil contoh ya. Nah, ini berarti anak ini memerlukan speech therapy, terapi wicara. Nah, itu gimana cara melakukannya? Maka di situ harus diakomodir oleh sekolah. Berarti sekolah ini memerlukan seorang guru yang memiliki kemampuan atau kompetensi dalam melakukan terapi bicara untuk anaknya. Itu hebatnya sekolah inklusif ini. Makanya kenapa kurikulum merdeka ini belum bisa dipaksakan dipakai di dalam semua sekolah. Karena apa? Karena memerlukan elemen-elemen ini, perangkat-perangkat ini harus ada di sekolah, gitu ya. Oke ya? Siap. Nah, terus, ini yang menarik nih. Gimana cara mengoptimalkannya supaya pembelajaran inklusi itu bisa terjadi dan semuanya terlibat? Bahkan Bapak Ibu, kalau nanti sekolah Indonesia ada murid dari luar negeri, sekolah-sekolah negeri, ada murid dari luar negeri mau masuk, itu harus siap loh, nggak boleh nolak. Gitu, makanya harus inklusif kan, berarti harus memang sudah bisa mempersiapkan itu. Karena memang itu yang dimaksud dengan sekolah inklusif. Jadi murid-murid dari luar negeri harus bisa diterima. Nah, bagaimana cara mereka bisa belajar secara efektif dan bersama-sama? Di dalam kurikulum ini tuh bisa dibantu dengan salah satu profil pelajar Pancasila ini adalah berkebinekaan global. Yang itu bisa ditumbuhkan dengan cara mereka belajar bersama-sama dalam satu proyek yang disebut dengan project based learning, yang tadi kita sebut apa namanya, P5 tadi? Apa P5? Profil? Project penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, betul. Project penguatan profil pelajar Rayu ya. Jadi memperhatikan, berarti saya nggak sendirian ya. Oke, berikutnya, kalau ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut nih, ada yang mau bertanya silakan. Kita mau ngomongin siapa saja stakeholder-nya yang terlibat di dalam menerapkan kurikulum merdeka. Boleh silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Pak Adi boleh bertanya? Silakan Ibu Dwi. Ya, terkait ya Pak Adi, maaf, terkait dengan tadi sekolah bahwa kita sekolah menerapkan kurikulum merdeka, maka juga harus siap menjadi sekolah inklusi gitu nggih. Inklusif artinya tidak boleh menolak jika ada siswa yang berkebutuhan khusus itu mendaftar di sekolah tersebut. Artinya itu hanya di sekolah negeri saja atau sekolah swasta juga harus demikian? Yang pertama, pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, apakah juga tidak ada penyaringan, artinya seberapa kebutuhan khusus anak tersebut sehingga masih bisa masuk di sekolah umum. Yang kedua, kemudian yang ketiga, lalu bagaimana peran sekolah yang semacam SLB seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak Adi. Ya, terima kasih, Bu. Jadi yang pertama, apakah di negeri saja atau swasta juga? Pada dasarnya, ketika sekolah memutuskan untuk menjadi sekolah yang melakukan implementasi kurikulum merdeka, maka negeri dan swasta bisa melakukannya secara berimbang gitu. Artinya mereka tidak hanya negeri aja dulu gitu, swasta belakangan, tapi mereka bisa sama-sama bersamaan mengajukan untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya. Ketika mereka memutuskan untuk menerapkan kurikulum merdeka, baik negeri maupun swasta, maka komitmennya mereka harus mau menerapkan pendidikan inklusi tadi, menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
menjawab pertanyaan Ibu yang kedua adalah apakah ada batasannya atau ada kategorinya gitu ya. Kira-kira mereka ini bisa diterima di sekolah biasa tuh sampai selevel apa gitu. Nah, ini tentunya nanti ada kesepakatan karena nanti ada porsi jatahnya Bu. Di setiap sekolah itu harus menerima berapa jumlah anak. Dari jumlah total peserta didik itu ada berapa persen harus menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ini salah satu bagian komitmen dari pemerintah sudah menerapkan itu. Cuma nanti tingkatannya seperti apa itu tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas dari sekolah. Kalau sekolahnya sudah memiliki perangkat yang lengkap, artinya sudah memiliki psikolog yang bagus untuk bisa melakukan asesmen diagnostiknya, lalu juga memang sudah memiliki guru yang memang berbasis atau berkompetensi di dalam special need education, di dalam pendidikan berkebutuhan khusus, maka dia bisa melakukan pembelajaran atau menerima anak-anak yang memang berbagai tingkatan ABK-nya ya, anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam tingkatan. Tapi kalau memang masih terbatas, mereka belum punya, maka tentunya mereka bisa menyesuaikan. Artinya mungkin anak-anak yang tidak terlalu berat penanganannya, sehingga sekolah masih mampu mengadopsi, tapi juga menerapkan pendidikan inklusinya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, lalu peran PLB, pendidikan luar biasa itu bagaimana dong dengan adanya ini? Tentunya PLB tetap masih berperan sebagaimana mestinya, di mana mereka itu tetap menjadi tentunya referensi, bahkan kalau menurut saya referensi, dan ini juga sudah saya sampaikan juga ke pusat bahwa bagus apabila PLB ini berdampingan dengan sekolah reguler. Jadi mereka bisa membantu sekolah-sekolah reguler ini kalau mereka ada butuh katakanlah seorang guru cara menangani anak yang memang otis itu bagaimana. Jadi kan dari anak-anak dari guru PLB ini sudah memiliki kompetensinya karena mereka dilatih sedemikian rupa menangani berbagai macam anak-anak berkebutuhan khusus yang luar biasa sekali sebetulnya mereka ini. Nah, makanya ketiga hal ini Bu Dwi Astuti idealnya memang bisa dikembalikan ke sekolah. Sekolahnya siapnya seperti apa gitu. Tapi tentunya peran PLB di sini sudah harus mulai integrasikan untuk berkolaborasi dengan sekolah-sekolah reguler gitu ya. Makanya bagus sekali Bu Dwi. Kira-kira begitu? Apakah menjawab? Oke, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Dwi, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Thank you Bu. Ini yang menjadi menarik Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka itu, pertama sekolah harus mulai terbuka. Jadi itu kata kuncinya. Mereka harus terbuka. Terbuka untuk apa? Terbuka untuk perubahan. Satu, mereka harus terbuka untuk perbaikan. Dua, jadi nggak boleh alergi dengan kritik gitu. Jadi sekolah itu kan kadang-kadang ada yang udahlah kita udah bagus, sudah hebat. Itu tadi jadi fixed mindset. Mereka tidak mau berubah gitu ya. Mereka harus mau memiliki growth mindset. Harus siap menuju ke perbaikan terus. Ketiga, harus siap melakukan kolaborasi. Kalau di bahasanya GAIN, di bahasa kami itu namanya 3C. 3C itu apa? Melakukan connection, communication, and collaboration. Jadi 3C ya. Jadi 3C ini adalah salah satu poin penting untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka ini. Karena ini kunci untuk keberhasilan mereka ketika melakukan implementasi kurikulum merdeka. Ya, jadi 3C ini boleh diketikkan di sana ya, 3C di chat box Bapak Ibu ya. 3C itu adalah connection, communication, and collaboration. Sekolah-sekolah yang mau menjadi sekolah penggerak, idealnya mereka harus mau membuka koneksi. Seperti sekarang nih, sekolah SMA, SMP, dengan SD itu harus mau mereka berkoneksi dengan sekolah-sekolah LPTK, dengan kampus-kampus LPTK. Harusnya mereka bekerja sama terus. Jadi ketika mereka membutuhkan apa-apa, mahasiswa bisa dilibatkan di sekolah langsung gitu. Kebetulan kan kita ada program juga yang magang di semester akhir kan gitu. Nah itu jadi bisa dong diterapkan mereka langsung masuk ke sekolah. Tapi kan sekolah harus mau terbuka. Bahkan kalau perlu sekolah bekerja sama dengan kampus gitu dalam mengelola program-program seperti itu. Harusnya kampus mengajar atau mahasiswa mengajar itu harusnya sudah bisa diterapkan secara lebih terbuka sekarang. Karena sekolah-sekolah ini memang harus berkolaborasi dengan LPTK. Kampus-kampus yang menciptakan guru-guru yang luar biasa gitu ya. Makanya 3C ini menjadi modal untuk bisa
majunya sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Komunikasi, apa yang dikomunikasikan? Keadaan sekolah. Kalau di sekarang itu disebutnya sebagai raport pendidikan. Raport pendidikan itu harus bisa dikomunikasikan kepada semua stakeholder yang terlibat. Gitu. Jadi kita sebagai pelaksana di kurikulum merdeka itu harus betul-betul memahami betul nih kemampuan saya sebagai sekolah ini seperti apa gitu. Nah, dari kemampuan itu baru mereka nanti bisa melihat apa yang perlu mereka tingkatkan dan apa yang memang perlu support oleh dinas pendidikan atau kementerian untuk bisa mereka menerapkan kurikulum merdeka secara lebih efektif gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya orang tua, jadi seperti saya tadi sampaikan, mau menerapkan kurikulum merdeka itu mereka harus siap mau terbuka dengan stakeholder. Stakeholder pendidikan kita siapa saja? Boleh diketikkan, coba. Boleh diketikkan di chat box, stakeholder pendidikan itu siapa sih? Kita sebut ya lebih spesifik, stakeholdernya sekolah. Stakeholdernya sekolah itu siapa? Silakan diketikkan di chat box. Siapakah stakeholder sekolah kita? Who are our school stakeholders? Siapa saja Bapak Ibu? Silakan boleh, kalau ada yang bisa menjawab, boleh berbagi. Siapa sih stakeholders pendidikan kita di sekolah? Ada yang mau menjawab? Berbagi? Boleh sebutkan salah satu, enggak apa-apa. Siapakah stakeholders? Pemangku kepentingan sekolah kita itu siapa saja? Yang berhubungan dengan sekolah ya. Oke, saya bantu ya. Pertama, kepala sekolah. Betul nggak Bapak Ibu? Kepala sekolah stakeholder bukan ya? Pelaksana, tapi juga beliau stakeholdernya ya. Oke, terus siapa lagi? Komite sekolah mungkin. Guru. Oke, boleh. Terus siapa lagi? Tadi ada yang menyebutkan Putri Ayu ya? Komite. Komite, betul. Komite sekolah ya. Terus siapa lagi? Siswa. Apakah siswa termasuk? Iya, siswa kita termasuk ya. Betul, Nailis. Thank you. Terus siapa lagi? Stakeholder sekolah. Masyarakat? Lingkungan sekolah? Lingkungan sekitar? Stakeholder bukan? Masyarakat lingkungan sekolah. Termasuk stakeholder ya. Seperti contohnya puskesmas. Iya, puskesmas itu stakeholder itu. Ya, lalu bank-bank yang ada di lingkungan sekolah mereka stakeholder kita juga. Ya, lalu Pemda itu juga termasuk stakeholder. Kemdikbud stakeholder juga gitu ya. Jadi stakeholder pemerintah pendidikan itu cukup banyak. Nah, mereka harus terbuka nih. Sekolah-sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka, mereka harus siap berkolaborasi dengan para stakeholdernya. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan, LPTK seperti kampus-kampus itu juga stakeholder sekolah. Gitu ya. Jadi mereka bisa terlibat dan bekerja sama untuk bisa membantu mensukseskan apa yang sudah direncanakan oleh sekolah di dalam kurikulum merdekanya yang diterjemahkan dalam bentuk KTSP namanya ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apa itu? KTSP ya. Apa KTSP? Boleh ada yang ketik di situ di chat box? Apa artinya KTSP? Yes, thank you. Ada juga istilahnya disebutnya KOS. Apa yang disebutnya KOS? Kos-kosan. Oh, anak sekolah. Anak kuliah taunya kos-kosan ya. Kurikulum operasional sekolah. Ada yang istilahnya KOS, ada yang disebutnya kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada yang disebutnya KOSP, kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan, macam-macam, tapi intinya adalah kurikulum yang dibuat oleh sekolah, mengacu kepada CP dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila, ya, dan juga mereka semuanya bekerja sama dengan stakeholder-nya, gitu ya, bekerja sama dengan stakeholder untuk mewujudkan itu, gitu ya. Oke, Ibu Yani, ini 10.35 masih nggak apa-apa, masih boleh saya lanjut atau bagaimana? Ini Oke, Pak kalau Adi. mau asik sih asik terus. Iya, ini mah tidak cukup hanya satu pertemuan ya Pak Adi ya. Iya. Ada yang ingin bertanya dulu mungkin mengenai ini yang sudah disampaikan oleh Pak Adi?
atau ingin menekankan, oh Pak Adi kira-kira tadi kan sudah banyak ini ya, jadi apa ya yang memang ciri khasnya apa gitu, apakah sudah bisa menangkap tadi dari penjelasan Pak Adi? Saya izin bertanya, Madam. Oh, izin bertanya, silakan, Irfan. Apa keuntungan bagi sekolah penggerak yang sudah melaksanakan atau sudah menerapkan kurikulum merdeka daripada sekolah yang masih belum menerapkan kurikulum merdeka tersebut? Terima kasih. Oke, yang pertama kalau sudah jadi sekolah penggerak menerapkan kurikulum merdeka berarti mereka sudah merdeka. Gitu ya Irfan ya. Jadi kalau dia menerapkan kurikulum merdeka berarti sudah merdeka sekolahnya itu. Ya, jadi dia sudah punya kebebasan untuk melakukan KOSP-nya atau KTSP-nya atau KOS-nya itu secara mandiri. Ya, itu keuntungannya mereka punya kebebasan. Tapi tetap kebebasannya mengacu kepada CP, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila yang sudah diset secara nasional, ditentukan secara nasional, gitu ya. Jadi tidak boleh merdeka kebablasan, gitu ya. Ya udah, saya mau bikin acara sendiri, gitu ya. Saya mau bikin kurikulum yang materinya pokoknya bikin suka-suka saya, gitu ya. Nggak bisa. Tetap mengacu kepada CP dan profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan secara nasional. Kedua, keuntungannya mereka yang menjadi sekolah penggerak itu tentunya oleh Kemdikbud akan diberikan support. Ya, sekolah penggerak itu memiliki namanya anggaran-anggaran ekstra yang diberikan, salah satunya BOS kinerja namanya. BOS kinerja ini adalah anggaran khusus untuk mensukseskan program sekolah penggerak di sekolahnya masing-masing. Ya, jadi nanti ada tuh untuk pengembangan kualitas guru, pengembangan digitalisasi sekolah, pengembangan pengembangan materi-materi, pengembangan proyek-proyek, itu semuanya ada dana yang disupport oleh pemerintah. Makanya ini bagus sekali, walaupun bukan cuma itu, bahkan pemerintah memberikan pendamping seperti saya ini. Saya ini adalah pendamping untuk sekolah-sekolah penggerak yang memang menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya, sehingga mereka betul-betul paham bagaimana menerapkannya dengan benar. Kepala sekolahnya dirubah mindset-nya, kepala sekolah yang tadinya selalu sibuk administratif, sekarang sudah mulai mereka sibuk menjadi pemimpin pembelajaran. Mereka bisa menjadi contoh-contoh bagi guru-gurunya. Mereka bisa melatih gurunya, bahkan kepala sekolah sekarang ini hebat-hebat ya. Jadi mereka bisa melatih gurunya, bagaimana mereka menjadi guru yang mengajarnya lebih menarik. Mereka melakukan clinical supervision di dalam kelas. Jadi mindset kepala sekolah itu sangat berubah. Lalu kedua, komite pembelajaran. Ada namanya di sekolah penggerak itu ada kepala sekolah, ada komite pembelajaran. Komite pembelajaran adalah guru-guru yang mengajar di kelas-kelas sekolah penggerak. Ya, jadi kalau di SD itu kelas 1-4 dengan 25 tahun ini ya, udah 22 tahun kan. Kalau di SMP itu di fase C itu yang kelas fase D itu yang kelas 1. Sekarang tahun ini kelas 1 dan kelas 2. Ya, di SMA-nya itu kelas 1 dan 2 juga sama ya. Itu mereka diarahkan menjadi guru-guru komite pembelajaran yang menguasai strategi bagaimana menurunkan kurikulum tadi, dari CP jadi ATP, dari ATP jadi TP, dari TP jadi modul ajar. Mereka tuh di training, dilatih untuk membuat itu, ya. Lalu kedua, dilatih membuat project-project. Nah, makanya kenapa kami GAIN itu bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan sekarang ini untuk mensupport guru-gurunya. Karena kata kunci, nah ini tolong dicatat luar biasa ini diketikkan di chat box ya. 3 kata kunci yang menjadi keunggulan dari program sekolah penggerak dengan kurikulum merdeka ini. Yang pertama, CTL itu terwujud. CTL, ada yang tahu CTL? Boleh ketikkan di chat box. Apa itu CTL? Boleh diketikkan di chat box kalau ada yang tahu artinya CTL. If anyone knows, what is CTL? CTL itu terwujud di sekolah-sekolah penggerak itu. What is CTL? Does anyone know? CTL? Anyone? Ada yang mau berbagi? What is CTL? Nggak tahu CTL? Siti Khadijah ada? Oh itu beda ya. Siti Khadijah dengan CTL beda. Beda marga itu ya. CTL, contextual teaching and learning, amazing ya. Wah ini siap dia jadi guru-guru penggerak nih kayaknya nih ya.
nanti sudah langsung daftar guru penggerak kalau sudah paham CTL. CTL, Contextual Teaching and Learning. Betul. Ini terwujud di sekolah-sekolah penggerak. Sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, mereka akan bisa menerapkan pembelajaran berbasis CTL. Kedua, mereka akan menerapkan pembelajaran berbasis SCDL. Apa nih? Ada yang tahu SCDL? Ini adalah core-nya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena ide dasar dari semua program kurikulum merdeka, program sekolah penggerak, dan semua ini adalah dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran itu harus memerdekakan. Dan yang harus dimerdekakan adalah anak. Sehingga anaklah menjadi kunci daripada semua intinya pembelajaran. Intinya membuat anak bahagia. Bahkan ada istilah kita harus menghambakan menghamba kepada anak gitu ya. Kita terus menghamba kepada anak murid. Maksudnya bukan menyembah-nyembah, tapi menghamba itu betul-betul mendedikasikan diri kita untuk kehebatan anak murid. Nah, itu namanya SCDL. Waduh, Symbiosis Center for Distance Learning. Waduh, ini dapat dari mana ini ya? Kayaknya nih dari Google ini. SCDL. SCDL itu apa? SC-nya adalah Student Centered. Apa Student Centered? Apa itu student center? Artinya student center apa ya? Berpusat pada siswa, Pak. Maksudnya gimana, Aulia? Berpusat kepada siswa. What does it mean? Jadi dalam semua pembelajaran itu dan konsep-konsepnya menjurusnya pada kemerdekaan siswa dalam belajar, seperti dia bisa mengungkapkan pendapatnya dengan bebas, terus memilih mata kuliah atau mata pelajaran yang dia sukai atau dia yang minati, Pak, gitu. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Aulia. Thank you. Betul. Artinya anak-anak memiliki peran yang lebih banyak. Selama ini, biasanya anak-anak tuh kalau di sekolah kita itu jadi subjek atau objek. Anak murid itu biasanya selama ini jadi subjek atau objek, Bapak Ibu? Anak murid itu subjek atau objek ya? Mereka biasanya menyuruh-nyuruh atau disuruh-suruh kalau di kelas? Disuruh-suruh. Disuruh-suruh ya, mereka tuh kasihan ya. Anak-anak kita tuh jadi korban sebenarnya kalau di kelas tuh jadi the victim of learning ya. Mereka bukan menjadi the player of learning. Mereka bukan menjadi subjek, tapi mereka menjadi objek karena kerjanya disuruh-suruh. Nah, di dalam konsep program student center learning itu anak murid bukan lagi menjadi objek, tapi mereka menjadi subjeknya dari pembelajaran. Subjek dari pembelajaran. They become the center for learning. Ya, center of learning and center for learning, anak-anak itu. Gitu ya. Jadi mereka menjadi pusatnya daripada pembelajaran, gitu ya. Kedua, DL. Jadi tolong diketikkan SC-nya tadi apa? SC, student centered, ya. DL-nya apa? DL-nya apa ya? Ada yang tahu? Boleh diketikkan ya biar nggak kehilangan nih. Student centered. SC-nya. Oke, good. Thank you, Aulia. Berikutnya DL. DL-nya apa ya? Ini juga salah satu prinsip-prinsip di sekolah penggerak nih. DL-nya apa? Differentiated learning. Differentiated learning. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya gimana? Nah, ini nanti harus perlu sesi khusus Bu Yani ini. Perlu ada kuliah 1 unit buat memang membahas differentiated learning. Karena memang ini sangat-sangat unik gitu ya. Differentiated learning gitu ya. Differentiated learning itu apa? Pembelajaran yang satu kelas itu biasanya anak murid itu sama semua atau beda-beda. In one class, usually students are all homogeneous or heterogeneous. Di satu kelas itu mereka murid itu sama semua atau beda-beda ya? Heterogen. Heterogen ya, mereka itu pasti berbeda-beda ya kan, makanya berarti pembelajarannya juga harus berbeda-beda. Nah, itu artinya differentiated learning. Tapi maksudnya gimana berbeda-beda itu? Apa kalau ada 30 karakter anak berarti 30 materi ajaran yang diajarkan dalam satu kelas? Ya semrawut kelasnya kalau begitu ya. Jadi nggak seperti itu. Differentiated learning itu ada strateginya. Nanti mungkin Bu Yani akan menjadwalkan khusus untuk itu, nanti kita bisa bahas ya. Dalam pembelajaran bahasa Prancis juga sama, differentiated learning-nya saya yakin akan sama begitu. Kurang lebih mengarah kepada itu ya. Oke, karena for language learning we have quite similar stages.
Jadi pembelajaran bahasa asing itu pola-polanya hampir sama. Makanya kenapa nanti bisa kita share ya. Berikutnya yang terakhir adalah PBL. Nah, tadi udah ya. SCDL jadi student centered and differentiated learning. Kedua adalah yang ketiga adalah PBL. PBL itu apa? Ada yang tahu? Tadi sudah disebut-sebut ini. PBL-nya apa ya? Sudah beberapa kali tadi tersebut ini PBL. Ayo, yang jawab dapat hadiah umroh. Waduh, langsung semuanya nyala ini mikrofonnya. Oke. Dapat hadiah umroh nyala semua nih mikrofonnya nih. Wah, Ibu Stianingrum. Oke, project based learning, keren ya. Oke, nanti umrohnya bareng-bareng ya sama ayah ibu ya. Sama ibunya ya, umrohnya ya. Oke, keren-keren. Project based learning. Ya, pembelajaran berbasis project yang disebutnya di dalam kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila, gitu ya. Oke, mungkin begitu Bu Yani. Mungkin kalau ada yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya dulu sebelum ini kita masih punya 10 menit bisa ya Pak Adi ya? 10 menit untuk ini ya, tanya jawab dan untuk konklusinya. Ya. Ini problem di kelas, problem di manapun, siapa bertanya? Nggak ada. Iya. Jadi kalau ditanya tidak bisa menjawab. Ditanya diam. Terus harus bagaimana dong? Masa jeruk makan jeruk? Kami tanya, kami jawab gitu kan? Bu Yani. Ya. Biasanya saya kalau kelas kayak gini tuh saya pertama kalinya saya lupa tadi nanya. Saya ingatnya ini kelas para dosen. Rupanya ini kelas para mahasiswa ya. Mahasiswa dari tadi Bapak Ibu saya diamkan aja lah ini. Calon Bapak Ibu aja. Calon gitu. Bapak Ibu guru gitu. Calon Bapak Ibu guru ya. Oh, benar. Jadi biasanya tuh saya mengingatkan Bapak Ibu nih, adik-adik mahasiswa nih. Nanti kalau mau jadi guru, pengennya jadi guru yang anak muridnya semangat, rajin jawab, sebelum ditanya udah ngejawab gitu. Pengen punya yang begitu atau kelas yang pendiam, malu-malu, males, ogah-ogahan, mau yang mana? Kalau jadi guru nanti pengen punya kelas yang adem-adem nggak jelas atau pengen yang semangat kelasnya, mau yang mana? Ayo. Semangat. Mau yang semangat. Oke, Naili. Mau yang semangat ya, bener? Iya. Betul, mau yang semangat nih. Karena di sini tuh ada namanya hukum karma, ya kan? Iya, saya selalu menekan gitu. Kalau misalkan tidak pada muncul ini kan, nanti kalian pada saatnya akan mengajar jika memiliki siswa yang seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Gitu pasti begitu ini ya. Betul. Jadi gini, setuju Bu Yani ya. Jadi adik-adik nih harus ingat kalau kita ingin menjadi guru yang luar biasa, if you want to become a great teacher, you must be a great learner. Jadi kalau kita mau jadi guru yang hebat, a great teacher is a great learner. Ingat aja itu. Karena apa? Kalau kita nggak jadi pembelajar yang hebat, maka kita nggak akan bisa jadi guru yang hebat. Karena nanti murid kita pun akan jadi seperti kita ketika belajar yang pendiam, nggak ngerespon kalau ditanya. Nanti itu akan kembali kepada kita. Jadi what you do is what you get. yang kalian kerjakan di sini nanti yang kalian dapatkan kalau nanti kalian jadi guru juga. Anak muridnya pendiam, malu-malu gitu ya. Makanya kalau di kelas saya tuh saya lupa tadi karena saya pikir dengan dosen. Kalau dosen kan sudah biasa, kita nggak masalah. Tapi kalau dengan mahasiswa yang memang mau jadi guru harusnya ini you be careful ya. Nanti ada hukum karma loh. Bukan mengancam loh ini, bukan mengancam ya. Oke. Begitu Bu Yani? Iya. Pak Adi super sekali ya. Biasanya Pak Adi membawakan super class ya. Jadi super sekali ya, kami juga ya para dosen ini juga ikut belajar. Nah, ini tadi yang learning to learn ya kan. Terus ada kemauan untuk belajar. Ini kami pun juga masih ada meskipun kami mengajar kalian tapi tetap ada kemauan untuk belajar sesuatu yang baru ya, bagaimana yang perkembangan mengenai pendidikan, mengenai kurikulum selanjutnya, karena bagaimana kami bisa mengajar kalian kalau kami tidak paham gitu kan, intinya kan seperti itu ya. Jadi materi hari ini memang berkaitan dengan kurikulum Merdeka yang memang masih
samar ya, samar-samar. Tapi kalau misalkan sebenarnya ini ya Pak Adi ya, ada suatu kemiripan. Sebenarnya tadi misalkan ada KSE itu dulu kan memang kalau sebelum ada bahasan istilah itu tadi kan profil apa namanya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya ada apa namanya, profesional, kemudian ada sosialnya, itu jadi semua menyatu ya sekarang jadi satu, sosial ya termasuk attitude-nya itu tadi ya, sikapnya juga. Jadi, sebenarnya dari waktu ke waktu ya memang itu, hanya saja memang prakteknya ya, teorinya seperti itu, tapi praktek nyatanya itu memang kadang, ini agak-agak luput juga gitu ya. Ibu Yuyun, Ibu Ira, ada Betul. yang mau ditanyakan dulu? Menambahkan ini yang penjelasan Pak Adi? Sepertinya saya mau bertanya, tapi tadi sudah digarisbawahi oleh Adi Sensei bahwa nanti ini yang akan dijelaskan itu adalah sesi berikutnya. Jadi saya tidak jadi bertanya. Jadi begini Mbak Adi, ini hanya prolog untuk nanti Ibu Yani menyusun program berikutnya ya. Ya, Jadi, berikutnya hari iya. Senin Bu Yuyun. Senin. Oh gitu? Hari Ya. Senin tanggal jam 9. Oh, saya mengajar jam 7 dan jam 9. Nanti akan kami berikan rekamannya. Terima kasih. Jadi kira-kira begini, karena bahasa Jepang yang angkatan ini sedang PLP ya, sedang latih semuanya sama. Jadi saya itu di SMA 1 Semarang, kebetulan salah seorang guru MGMP-nya itu menjadi Wakasek bidang 4 itu apa? Bidang humas kerjasama kalau di universitas ya. Nah itu menceritakan tentang apa tadi? Diferensiasi pembelajaran. Nah itu saya itu ya? kayaknya saya pernah belajar tapi itu benda apa? Ternyata masih betul-betul buta tentang itu, dan di akhir-akhir tadi Pak Adi mengatakan tentang itu. Jadi itu sebetulnya sesuatu yang wah ini apa nih isinya gitu ingin saya tanyakan, tapi jadi tidak jadi bertanya karena ini bahasan yang dalam ya seperti itu. Ya, terima kasih, itu yang sebetulnya ingin ditanyakan. Tetapi saya sempat melihat-lihat di Google. Jadi diferensiasi belajar itu kita perlu mengingat bahwa siswa itu memiliki kemampuan masing-masing. Salah satunya adalah dari cara belajar, apakah dengan audio seperti itu ya, psikomotor dan seperti kalau tidak salah seperti itu. Tapi ya sama sekali masih gelap. Mungkin perlu pencerahan berikutnya dari Pak Adi. Terima kasih. Itu problem saya, salah satunya. Ya, terima kasih Bu Yun. Jadi memang ini ya Pak Adi, kalau misalkan satu pertanyaan tidak bisa dijawab mungkin setengah jam itu tidak selesai untuk differentiated learning. Jadi ya kalau untuk jadwal selanjutnya itu kan mengenai ini ya perangkatnya ya Pak Adi ya, mengenai CP, kemudian ada TP, ATP dan modul, meskipun kalau itu pun juga harus ada satu pelatihan khusus, tapi secara garis besar saja bagaimana cara yaitu tadi menyusun atau mendesain pembelajaran. Di dalamnya sebenarnya ada differentiated learning, tapi agak berat kalau misalkan harus dalam 1 hari. Jadi mungkin bisa kita agendakan lagi ya Pak Adi ya. Bu Yani, mungkin itu lebih tepat kalau kita mengundang Pak Adi untuk mata kuliah teori strategi. Teori strategi dell'apprentissage. Tapi sebenarnya kalau ini bisa saja ketika ada bahasan ini Bu, penyusunan kegiatan pembelajaran kan masuknya ke situ ya Pak Adi ya. Kegiatan pembelajarannya kalau differentiated ketika membuka inti penutupnya itu seperti apa ya, bisa include ke situ. Ya, ya Bu Yuyun ditampung. Nanti masuk di anunya ya. Masuk di modul ajarnya. Betul, di modul ajarnya. Modul jadi ajar nanti, ya Pak? Iya betul Bu Dwi dan Bu Yani dan Bu Yuyun ya. Jadi pertama saya coba respon yang Bu Yuyun. Jadi differentiated learning itu sederhananya itu ada tiga kategori saja. Jadi sebetulnya kalau mau dimudahkan diferensiasi itu di mana sih? 3. Pertama adalah prosesnya. Proses pembelajarannya itu nanti dibeda-bedakan.
Tapi artinya dibeda-bedakan itu tidak kalau ada 30 anak dengan karakter beda, dengan latar belakang beda jadi 30 materi pelajaran, bukan itu sebetulnya. Tapi bedanya itu maksudnya ada anak yang terkategori kan secara umum anak kita tuh kalau dibagi itu ada 3 kira-kira ya. Anak yang masih belajar, learning, atau dibilangnya kalau umum bilangnya low katanya gitu ya. Anak-anak yang low nih, low level gitu. Padahal bukan low, mereka tuh learning level. Kedua ada anak-anak mid itu yang memang sudah mulai adopting, sudah mengadopsi. Setelah belajar dia mulai memahami tuh, mulai ngambil gitu ya. Oh, itu loh tadi, oh kayak gini. Nah, itu kan mulai memahami mereka. Ya, adopting. Yang ketiga itu adalah performing. Anak-anak yang high, yang memang sudah jago melakukan performance, mereka sudah bisa menerjemahkan. Ini biasa-biasa anak-anak yang sudah di Bloom taxonomy itu yang udah levelnya creating. Mereka sudah sampai ke level paling tinggi di HOTS-nya gitu ya. Nah, ini memang sangat luar biasa karena ternyata dengan proses 3 anak ini maka si guru dituntut memiliki kemampuan membuat pembelajaran satu kegiatan tapi mengakomodir 3 level tadi gitu. Nah, itu yang dimaksud diferensiasi. Jadi proses pembelajarannya satu kegiatan. Contohnya misalkan nih, saya mau melakukan pembukaan kalau dalam pembelajaran bahasa asing ya, I want to make an introduction lesson gitu ya, pelajaran tentang pembukaan, pengenalan diri gitu. So with the low level students, with the learning students, anak murid yang low, apa yang saya lakukan? Tentu pertanyaan saya bukannya excuse me, my name's Adi and I'm from Indonesia. Would you like to tell me about your name, please? Kira-kira ini kalau saya tanya ini, pertanyaan ini tuh ke anak low nyambung nggak, Bu? Nggak akan bisa kan? Paling kalau anak lo cuman hello, what's your name? Kira-kira kan paling gitu. Itu aja kadang-kadang belum nyampe juga gitu kan. Kalau anak-anak learning gitu kan. Hola, mau nanya comment ça va allez-vous, mungkin nggak nyampe, paling cuman ça va, segitu aja. Itu lo. Jadi itu anak lo. Tapi kalau ketika kita nanya ke anak yang middle, pertanyaannya nggak begitu lagi, lebih tinggi tingkatnya. Dia tadi mungkin bisa comment ça va allez-vous, jadi lebih panjang misalkan, gitu kan. Jadi tapi kan berarti anak yang mid yang mungkin udah mulai mencerna gitu. Terus kalau anak yang level high kita kasih konteks, wow, today is such a beautiful day. How are you feeling today? Kalau dalam bahasa Inggris, oh ini hari ini harinya indah sekali. Kamu gimana perasaannya? Nah ini kan sama greetings, tapi kita berikan kepada anak yang levelnya performing, yang memang bisa mengadopsi itu. Gitu. Nah makanya itu kan satu kegiatan saja, Bu. Tapi buat 3 kategori level anak gitu. Nah itu yang dinamakan diferensiasi proses. Nanti kita bisa bikin training khusus kalau memang Bu Yani maksudnya sesi khusus. Nanti kita bisa buat. Gitu Iya Pak, iya. Karena memang teorinya seperti itu, tapi yang agak kesulitan pasti kan prakteknya itu tadi ya Pak ya. Jadi betul, mungkin bisa ini bagaimana cara treatment untuk satu kelas dengan anak-anak yang berbeda ini tadi levelnya, tetapi kegiatannya sama, bukan kegiatannya beda ya kan? Ya itu yang agak sulit ya. Ya, terima kasih sekali Bu Yun, ditunggu tanggal mainnya ya. Nanti iya. Mudah-mudahan bisa hari Selasa. Iya. Kalau itu materi untuk hari ini. Terima kasih sekali Pak Adi. Untuk jadwal berikutnya masih tetap di kelas yang sama untuk hari Senin jam 9 ya. Senin ya. Iya, Senin jam 9 itu akan mengenai desain pembelajaran untuk CP, ATP dan modul ajarnya secara ini ya, tidak secara ini. Tanggal 29 ya Bu Yani, jam 9. Iya, di 134 di 134 Bu Yun kalau misalkan Bu Rina, langsung. Bu Ira, jika pas tidak mengajar bisa juga bergabung dengan kita. Iya, mudah-mudahan saya bisa ikut. Kebetulan hari Senin jam 9 itu saya ada didampingi oleh Bu Puspus. Mudah-mudahan bisa. Jadi Bu Puspus bisa di kelas. Pengen ikut. Tapi kelasnya paralel jam 9 dan jam 7. Jam 7-nya saya sendirian. Jadi masih bisa, mudah-mudahan insya Allah. Iya, terima kasih banyak Pak Adi untuk ilmunya, pengalamannya hari ini ya. Les étudiants, soyez gentils de le monsieur Adi, s'il vous plaît. Gentil.
Merci à Monsieur Adi, s'il vous plaît, les étudiants. Terima kasih Pak Adi, ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih. Merci beaucoup, Monsieur. Terima kasih sekali, sampai sampai bertemu hari Senin, à la semaine prochaine, Monsieur Adi. Bon weekend, Monsieur Adi. Have a nice weekend. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Saya tutup.